Suami meninggal, keluarga mertua mengusir saya tanpa sepeser pun. Saat saya membawa kalung kenangan dari almarhum suami untuk digadaikan demi uang makan, pemilik pegadaian itu langsung terperanjat. Cepat, berikan wanita itu 10 miliar rupiah dan sambut dia ke dalam rumah untukku. Suami saya bahkan belum genap seminggu meninggal dunia, asap dupa di depan fotonya pun belum sepenuhnya sirna. Keluarga mertua sudah memanggil saya ke ruang keluarga. Di hadapan saya, telah tersedia setumpuk dokumen, sebuah pulpen, dan sebuah tas kain berisi beberapa setel pakaian lama. Saat itu saya tengah hamil lebih dari 4 bulan, perut belum terlalu buncit, tapi setiap kali berdiri atau duduk, rasanya nyeri karena berhari-hari menangis hingga air mata kering. Namun, ibu mertua saya, Ibu Ratna, hanya menatap lurus ke perut saya lalu berkata dengan dingin, "Anak itu belum tentu darah daging keluarga ini. Jangan harap kamu bisa mengandalkannya untuk mendapat bagian harta." Kalimat itu jatuh di tengah malam yang gerimis bagaikan tusukan pisau. Saya berdiri mematung, kedua tangan tanpa sadar memeluk perut, seolah jika saya lepaskan, kehangatan terakhir yang Bima tinggalkan untuk saya akan direnggut paksa. Di luar, hujan deras menghantam atap seng, menimbulkan suara berisik. Angin yang menyusup melalui celah jendela membuat nyala lilin di depan foto suami saya bergoyang-goyang. Dalam bingkai foto berbingkai hitam itu, Bima Prakoso masih menatap saya dengan senyum teduhnya, seperti hari-hari saat ia masih hidup. Bedanya, sekarang meski saya memanggil namanya sampai serak, ia tak akan bisa lagi bangkit untuk melindungi kami, ibu dan anak. Bima adalah pria yang sangat baik. Ia tidak banyak mengumbar kata-kata manis, tetapi hidupnya lurus, baik hati, dan penuh tanggung jawab. Setiap kali pulang kerja terlambat, selelah apapun, ia pasti akan mampir ke dapur dan bertanya apakah saya sudah makan. Hari ketika ia tahu saya hamil, ia begitu bahagia sampai tidak bisa tidur semalaman. Sebentar-sebentar ia menempelkan telinganya ke perut saya, lalu tertawa sendiri seperti anak kecil. Ia pernah menggenggam tangan saya sangat erat, berpesan berulang kali, "Nanti, apapun yang terjadi, kamu harus menjaga anak kita. Dia darah daging Mas, dan juga sandaran untukmu." Waktu itu saya masih sempat mengomelinya karena bicara yang tidak-tidak, tak disangka kalimat itu menjadi ucapan terakhir yang paling saya ingat. Kecelakaan itu terjadi pada suatu sore yang kelabu. Bima pergi mengantarkan dokumen proyek kepada klien. Ia bilang pada saya, setelah selesai urusan, ia akan membelikan bubur ikan karena beberapa hari itu saya mual dan tidak bisa makan nasi. Saya bahkan masih mengirim pesan agar ia berhati-hati di jalan, aku tunggu bubur dari ayah. Namun, hingga malam tiba, yang saya terima bukanlah semangkuk bubur hangat, melainkan panggilan telepon dari nomor tak dikenal. Suara di seberang terdengar panik, mengabarkan bahwa Bima mengalami kecelakaan di jalan. Ketika saya berlari ke rumah sakit, semuanya sudah terlambat. Saya bahkan tidak sempat mendengar ia memanggil nama saya untuk terakhir kalinya. Selama beberapa hari prosesi pemakaman dan tahlilan, saya seperti orang kehilangan jiwa. Terkadang saat sedang berlutut di depan peti jenazah, perut saya terasa kram hebat, mata berkunang-kunang. Saya nyaris jatuh pingsan di atas lantai keramik yang dingin. Orang luar saja masih berlari untuk menopang saya, menasihati agar saya menjaga tenaga demi bayi dalam kandungan. Tapi Ibu Ratna hanya berdiri di samping, wajahnya sedingin es. Ia tidak bertanya bagaimana rasa sakit saya, juga tidak sekalipun meletakkan tangannya di bahu saya. Tatapan matanya pada saya tidak seperti menatap menantu yang baru kehilangan suami, melainkan seperti menatap sebuah utang yang merepotkan dan belum tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Kakak ipar saya, Agus Salim, bahkan membuat saya lebih merinding. Saat para pelayat baru saja berkurang, ia sudah mulai bertanya basa-basi tentang sertifikat tanah, rekening tabungan, dan asuransi kecelakaan Bima. Ia berpura-pura menghela napas di depan kerabat. Sekarang Bima sudah tiada, dokumen-dokumen harus dikumpulkan biar rapi, kalau tidak nanti jadi rumit. Saya mendengarnya dan hati saya terasa perih. Suami saya masih terbaring di sana, tanah kuburnya bahkan belum kering, tetapi di kepala kakak iparnya yang ada hanyalah angka-angka. Dewi Larasati, adik ipar saya, juga tak kalah pedasnya. Ia menarik beberapa kerabat ke sudut halaman, berbisik-bisik namun sengaja agar saya bisa mendengarnya. Kakak ipar itu baru sebentar di rumah kita, Mas Bima langsung kena musibah, ada lo orang yang pembawaannya sial. Saya mengangkat kepala menatapnya, tenggorokan saya tercekat. Saya ingin bertanya padanya, Bima adalah suami saya, ayah dari anak yang saya kandung, apakah penderitaan saya masih belum cukup? Namun pada akhirnya saya hanya menunduk, meletakkan tangan di perut, berusaha menelan air mata kembali ke dalam. Malam terakhir setelah tahlilan 7 harian, ketika semua pelayat sudah pulang, rumah itu tiba-tiba menjadi begitu sunyi mencekam. Foto Bima masih diletakkan di tengah ruang keluarga, dengan semangkuk kecil bunga rampai yang masih menebar wangi.
Saya baru saja selesai mengganti air di gelas di meja kecil itu ketika Ibu Ratna keluar dari kamarnya, suaranya sedingin es. Kalau sudah cukup menangisnya, sekarang kita bicarakan urusan orang yang masih hidup, saya tertegun. Hanya dengan satu kalimat itu, saya paham bahwa di dalam hatinya, kematian Bima bukan lagi sebuah kehilangan, melainkan telah menjadi alasan untuk menghitung untung rugi. Saya mengikutinya ke ruang keluarga. Di atas meja sudah tersedia setumpuk dokumen tebal, sebuah pulpen diletakkan rapi di sampingnya. Di bawah kaki sofa tergeletak sebuah tas kain butut, dari dalamnya menyembul beberapa potong pakaian saya yang dilipat terburu-buru. Agus duduk bersedekap di sofa sebelah kiri. Dewi bersandar di lemari, sudut bibirnya terangkat seolah sudah lama menunggu momen ini. Saya memandangi mereka satu persatu, di dalam hati muncul perasaan cemas yang tak bisa saya jelaskan. Saya berusaha menjaga suara agar tetap tenang meskipun tangan saya sudah dingin. "Ibu, ini surat apa?" Ibu Ratna tidak langsung menjawab. Ia hanya memandangi saya dari ujung kepala hingga ujung kaki, lalu tatapannya berhenti sangat lama di perut saya. Tatapan itu membuat saya bergidik. Akhirnya, ia mendorong tumpukan kertas itu ke arah saya, suaranya perlahan namun setiap katanya setajam jarum. "Tanda tangani ini. Setelah itu, kemasi barangmu dan pergi dari rumah ini. Anak di dalam perutmu itu belum tentu darah daging keluarga Tirtayasa, jadi jangan bermimpi bisa menggunakannya untuk menempel pada harta anakku." Saya mendengarnya dan seluruh tubuh saya membeku. Foto Bima masih ada di belakang punggungnya, namun tak seorang pun di ruangan itu yang ingat betapa ia pernah menyayangi saya, betapa ia menantikan anak ini. Saya memeluk perut, air mata jatuh namun suara saya tercekat hingga tak bisa keluar. Pada saat itu, saya tiba-tiba mengerti. Ketika suami yang mencintai kita telah tiada, ada rumah yang pernah kita sebut keluarga akan segera menunjukkan wujud aslinya menjadi tempat yang lebih dingin daripada jalanan di tengah badai. Ibu Ratna mendorong tumpukan kertas itu hingga ke tepi meja, ujung jarinya mengetuk-ngetuk pelan baris kalimat yang sudah dicetak. Seolah ia hanya menunggu saya meletakkan pulpen, dan semuanya akan selesai. Ia berkata sangat pelan, setiap kata terdengar jelas. "Ini surat pernyataan bahwa kamu secara sukarela meninggalkan keluarga Tirtayasa, tidak akan menuntut harta, tidak meminta uang, dan tidak ada sangkut pautnya lagi dengan bagian milik Bima. Tanda tangani, jangan sampai kami harus bicara lebih banyak." Saya menatap kertas di hadapan saya, kepala saya pusing. Masa berkabung suami belum lewat 7 hari, baju duka yang saya kenakan masih berbau bunga rampai, tapi mereka sudah selesai merencanakan cara untuk menyingkirkan saya dari rumah ini. Saya mengangkat wajah menatap Ibu Ratna, lalu beralih ke Agus dan Dewi. Ketiganya tidak menunjukkan keraguan sedikit pun di wajah mereka. Agus bersedekap dan bersandar di sofa, tatapannya meremehkan seolah saya adalah seorang penumpang yang baru saja terpergok mencuri. Ia menyeringai, "Bima sudah mati, buat apa kamu tinggal di sini? Menunggu melahirkan anak lalu minta bagian rumah? Aku beritahu dari sekarang, rumah ini bukan tempat untuk dihitung-hitung oleh orang luar." Dua kata orang luar membuat dada saya sesak. Baru beberapa hari yang lalu saya masih berlutut di samping jenazah suami, memanggil Ibu Ratna ibu, memanggil Agus mas. Tapi sekarang di mata mereka, saya sudah menjadi orang asing. Saya berusaha menelan rasa sakit, kedua tangan saya letakkan di perut untuk menenangkan diri. Saya berkata pelan namun setiap katanya jelas. Saya tidak menuntut bagian apapun. Tapi rumah ini waktu direnovasi, kami suami istri juga ikut menyumbang dari uang tabungan kami. Lagi pula saya sedang hamil, setidaknya ibu izinkan saya tinggal sampai selesai melahirkan. Saya hanya butuh tempat yang tenang untuk cucu Bima. Baru saja saya menyebut nama suami, tenggorokan saya kembali tercekat. Di kepala saya tiba-tiba terlintas hari ketika ia menerima gaji pertamanya setelah naik jabatan menjadi manajer proyek. Ia menyerahkan amplop itu pada saya sambil tersenyum lembut. "Kita menabung pelan-pelan ya, Dik. Nanti kalau sudah punya anak, Mas ingin ibu dan anak kita punya rumah yang layak." Kalimat itu pernah membuat saya percaya bahwa selama suami istri sehati, kesulitan apapun akan terlewati. Tapi sekarang, orang yang mengucapkan kalimat itu telah berbaring di bawah tanah yang dingin. Mendengar ucapan saya, Ibu Ratna langsung menggebrak meja dengan keras. Pulpen yang ada di atasnya menggelinding dan jatuh ke lantai keramik. Suara kering itu bergema di tengah ruang keluarga yang senyap. Ia menatap saya dengan tajam. "Belum selesai masa berkabung suami sudah berani bicara uang dan rumah. Kamu masih berani bilang tidak serakah? Bima baru saja meninggal, kamu sudah berpikir untuk menempel di rumah ini." Saya terperangah. Jelas-jelas saya hanya meminta tempat berteduh untuk kami, ibu dan anak. Tapi di mulutnya, saya tiba-tiba menjadi perempuan serakah yang menunggu suami mati untuk merebut harta. Dewi yang berdiri di sampingnya, ikut menimpali dengan sinis, "Sudah,
Kak, jangan bersandiwara lagi. Mas Bima sudah tiada. Siapa yang tahu janin itu benar-benar anaknya? Sekarang kakak kepeluk-peluk perut bilang itu cucu keluarga ini, nanti kalau sudah lahir malah menuntut bagi warisan, siapa yang tahan? Kalimat itu seperti tamparan keras di wajah saya. Saya menatapnya, tidak percaya seorang yang pernah begitu disayangi oleh Bima bisa mengucapkan kata-kata sekejam itu. Anak di dalam perut saya adalah kebahagiaan terakhirnya, sesuatu yang ia nantikan setiap hari. Tapi mereka bisa menggunakan anak ini untuk meragukan, menghina, dan mendorong saya ke jalan buntu. Saya gemetar mengeluarkan ponsel, membuka album foto hasil USG. Ini foto waktu Mas Bima mengantar saya periksa. Ini pesan dari dia bertanya apa saja pantangan makanan dari dokter. Kalian baca saja, betapa ia menantikan anak ini. Saya menyodorkan ponsel ke arah Ibu Ratna, tapi ia tidak sudi melihatnya. Agus tiba-tiba berdiri, melangkah maju dan merebut ponsel dari tangan saya dengan kasar. Saya terkejut dan berteriak, "Mas Agus, kembalikan." Ia menunduk melihat layar lalu tertawa mengejek. Hal seperti ini bisa membuktikan apa? Pesan seperti ini siapa saja bisa memalsukannya. Kalau kamu pintar, lebih baik diam dan tanda tangani. Kalau kamu macam-macam, jangan salahkan aku kalau aku sebarkan ke seluruh kampung bahwa kamu perempuan tidak benar, dan janin di perutmu itu tidak jelas anak siapa. Saya membeku. Bukan karena saya takut pada fitnah itu untuk diri saya sendiri, tetapi karena saya takut anak saya yang belum lahir sudah harus menanggung aib yang diciptakan oleh keluarga ayahnya sendiri. Ibu Ratna duduk kembali, suaranya merendah tapi lebih dingin dari sebelumnya. Sudah dengar? Pilihan pertama, tanda tangani surat itu lalu pergi dengan tenang. Pilihan kedua, kami akan menuntut balik kamu, menuduhmu menggelapkan uang Bima, mencuri surat-surat berharga, dan soal janin itu, kamu buktikan sendiri. Kamu pikir perempuan hamil tanpa uang dan tanpa dukungan bisa melawan keluarga ini? Saya menatap foto Bima. Tatapan matanya di foto itu masih teduh. Semakin teduh tatapannya, semakin sakit hati saya. Saya ingin berteriak, "Mas, lihat apa yang dilakukan oleh keluarga kandungmu pada istri dan anakmu." Tapi saya tidak bisa. Di dalam perut, bayi itu tiba-tiba menendang pelan, sangat pelan, seolah mengingatkan saya untuk tidak menyerah di sini. Jika saya keras kepala melawan sekarang, mereka bisa melakukan apa saja untuk mencemarkan nama baik kami. Saya sudah kehilangan suami, saya tidak bisa kehilangan anak juga. Saya membungkuk memungut pulpen di lantai. Tangan saya gemetar hebat sampai beberapa kali tidak bisa memegangnya dengan benar. Air mata jatuh di atas kertas, memburamkan beberapa baris tulisan yang dingin. Saya menandatangani nama saya, setiap goresan pulpen terasa seperti menyayat hati. Itu bukan tanda tangan seorang yang menyerah, melainkan tanda tangan seorang ibu yang sedang memaksa dirinya untuk bertahan hidup. Setelah selesai menandatangani, saya meletakkan pulpen dan menatap Ibu Ratna untuk terakhir kalinya. Ia mengambil kertas itu, melihatnya, sudut bibirnya sedikit terangkat, lalu ia berkata dengan dingin, "Mulai sekarang, kamu dan keluarga ini tidak punya hubungan apa-apa lagi. Barang-barangmu sudah disiapkan di luar. Besok pagi, jangan sampai aku melihat wajahmu lagi di rumah ini." Saya tidak menjawab. Hanya diam-diam meletakkan tangan di perut, dalam hati berkata pada Bima, "Mas, tenang saja. Aku tidak akan membiarkan anak kita tenggelam di dalam rumah yang tak punya perasaan ini." Tapi sejak saat itu, saya juga mengerti, ada orang yang tidak perlu menunggu sampai ke pengadilan untuk menunjukkan wujud aslinya. Cukup dengan satu orang meninggal, satu orang menjadi lemah, mereka akan langsung merobek topeng keluarga yang selama ini mereka kenakan. Agus sepertinya hanya menunggu saya selesai menandatangani. Begitu kertas itu lepas dari tangan saya, ia langsung berdiri, berjalan ke sudut ruangan, dan menarik sebuah koper kecil ke hadapan saya. Roda koper yang bergesekan dengan lantai keramik mengeluarkan suara seret yang dingin, terdengar seperti suara seseorang menyeret sisa-sisa kehormatan saya keluar dari rumah ini. Saya melihat koper itu dan hati saya mencelos. Ternyata mereka tidak hanya menyiapkan dokumen, mereka sudah menyiapkan momen untuk mengusir saya keluar. Koper itu adalah koper lama saya. Koper yang saya bawa saat pertama kali datang sebagai menantu. Waktu itu Bima masih tertawa dan berkata, "Mulai sekarang kamu tidak perlu membawa koper kemana-mana lagi, karena ini akan menjadi rumahmu." Tapi sekarang, koper yang sama tergeletak di bawah kaki saya. Di dalamnya hanya ada beberapa setel baju hamil yang sudah usang. Beberapa barang pribadi saya dijejalkan begitu saja ke dalam sebuah sweater tipis yang biasa saya pakai saat cuaca dingin. Semuanya dilipat asal-asalan, seolah mereka hanya ingin menyingkirkan saya secepat mungkin. Saya membungkuk hendak menarik koper itu ketika Ibu Ratna tiba-tiba bersuara. "Tunggu." Saya berhenti. Ia berdiri, berjalan ke hadapan saya,
tatapannya jatuh ke tangan kiri saya. Cincin kawin kami masih melingkar di jari manis, sedikit longgar karena beberapa hari terakhir saya tidak nafsu makan dan tubuh saya kurus drastis. Ibu Ratna mengulurkan tangannya, berkata dengan dingin, "Lepaskan barang rumahku. Tinggalkan di rumahku." Saya tercekat, tangan saya tanpa sadar terkepal. Cincin itu tidak seberapa harganya. Bukan emas tebal, tidak bertatahkan berlian, juga bukan sesuatu yang bisa membuat orang berebut. Tapi itu adalah cincin yang dipasangkan Bima di jari saya pada hari pernikahan kami. Saya masih ingat betul hari itu, tangannya lebih gemetar daripada tangan saya, bibirnya tersenyum tapi matanya memerah. Ia membungkuk dan berbisik pelan, "Cukup hanya kami berdua yang mendengar, mulai hari ini, Mas punya rumah, kamu juga punya rumah." Sekarang Ibu Ratna memintanya kembali dengan nada seperti menagih barang pinjaman. Saya menatapnya, suara saya serak. "Ibu, saya mohon, izinkan saya menyimpan cincin ini kenang-kenangan kami." Ibu Ratna tersenyum sinis. "Kenang-kenangan buat apa? Orang sudah mati. Kamu simpan cincin ini supaya nanti bisa bercerita kemana-mana bahwa keluarga kami menelantarkanmu?" Agus yang berdiri di sampingnya tampak tidak sabar, ia maju dan menarik tangan saya. Saya terkejut dan mundur, tapi ia sudah mencengkeram pergelangan tangan saya dengan kuat, suaranya mengancam. "Ibuku bilang lepaskan, ya lepaskan. Jangan sampai aku berbuat kasar." Jari saya terasa sakit saat cincin itu ditarik paksa. Saya menggigit bibir kuat-kuat agar tidak menangis. Cincin itu jatuh ke telapak tangan Ibu Ratna, kecil dan terasa anehnya dingin. Ia meliriknya sekilas lalu meletakkannya di meja kecil di samping foto Bima. Tapi gerakannya tidak menunjukkan rasa hormat sedikit pun, hanya seperti mengembalikan sebuah barang ke gudang. Saya memandanginya, hati saya sakit hingga mati rasa. Jadi, benda yang pernah menjadi bukti bahwa saya adalah istrinya, di mata mereka juga hanyalah aset keluarga Tirtayasa. Saya pikir mereka sudah mengambil semua yang mereka inginkan. Tapi saat saya baru saja menarik koper, Dewi tiba-tiba melihat kalung perak usang di leher saya. Ia menyipitkan mata dan menunjuk. "Yang itu juga, kalung Mas Bima kan? Lepaskan sekalian." Secara refleks, saya memegang liontin kalung itu. Itu adalah kalung yang Bima berikan pada hari kami tahu akan memiliki anak. Kalung itu sudah tua, warnanya perak kusam, liontinnya kecil seukuran ujung jari kelingking, terukir sebuah simbol aneh seperti burung phoenix kuno. Saya pernah bertanya apa artinya, Bima hanya tersenyum. "Ini pemberian teman lama, berharganya bukan karena uang, tapi karena artinya. Mas ingin kamu yang menyimpannya." Dewi melangkah maju, suaranya ketus. "Barang kakakku harus ditinggalkan. Jangan punya kebiasaan apa-apa diambil." Kali ini, entah dari mana datangnya kekuatan, saya mundur selangkah dan menggenggam erat kalung itu di telapak tangan. Saya menatap lurus ke arahnya, untuk pertama kalinya sejak semalam, tidak lagi menghindar. Suara saya bergetar tapi tegas. "Benda ini Mas Bima yang berikan langsung padaku. Siapapun yang mau mengambilnya, langkahi dulu mayatku dan anakku." Ruangan itu hening selama beberapa detik. Mungkin mereka tidak menyangka orang yang baru saja dipaksa menandatangani surat dan direbut cincinnya seperti saya masih berani mengucapkan kalimat setegas itu. Agus mengerutkan kening, hendak maju, tapi Ibu Ratna mengibaskan tangannya. Wajahnya penuh penghinaan. "Sudahlah, perak butut begitu paling laku berapa? Biarkan dia bawa, anggap saja sedekah. Bawa pergi biar aku tidak muak melihatnya." Dewi masih tampak tidak rela, tapi melihat ibunya sudah berkata begitu, ia hanya bisa membuang muka dengan kesal. Saya tidak berkata apa-apa lagi. Saya menarik koper menuju pintu, setiap langkah melewati ruang keluarga terasa berat seolah menginjak pecahan kaca. Foto Bima masih diam-diam menatap ke arah saya. Saya ingin berhenti untuk menyalakan sebatang dupa untuknya, tapi Agus sudah membukakan pintu dan menggerakkan dagunya keluar. "Pergi sana. Jangan berdiri di situ pura-pura kasihan." Angin dingin dari luar halaman menerpa wajah saya, membawa aroma hujan dan tanah yang basah. Saya melangkah melewati ambang pintu. Pintu besi di belakang saya dibanting hingga tertutup. Suara kunci berbunyi klik, seolah sebuah pernyataan bahwa saya benar-benar tidak punya jalan untuk kembali. Saya berdiri di luar gerbang, satu tangan menarik koper, satu tangan memeluk perut, leher saya masih mengenakan kalung perak usang yang menempel di kulit. Perut saya terasa nyeri, tidak hebat tapi terus-menerus, membuat saya harus membungkuk untuk mengatur napas. Saya takut anak saya juga merasakan dinginnya suasana ini. Sebelum pintu utama tertutup sepenuhnya, saya mendengar suara Agus berkata pelan pada Ibu Ratna, tapi cukup untuk terdengar oleh saya. "Biarkan saja dia pergi. Tanpa uang, tanpa rumah,
cepat atau lambat, pasti akan kembali memohon-mohon. Saat itu, mau menyuruhnya tanda tangan apapun pasti gampang. Ibu Ratna membalasnya dengan tawa kecil. Tawa itu terbawa angin masuk ke telinga saya, lebih dingin daripada hujan malam itu. Saya mengangkat kepala memandangi rumah di hadapan saya. Baru kemarin rasanya, tempat ini adalah tempat saya memasak setiap hidangan untuk Bima, tempat saya menunggunya pulang setelah kerja lembur, tempat saya membayangkan anak kami akan belajar berjalan di halaman kecil itu. Tapi hanya setelah sebuah prosesi pemakaman, semua ikatan di rumah itu telah mereka ukur dengan surat-surat, uang asuransi, dan hak waris. Saya tiba-tiba mengerti, ada orang yang menyebut satu sama lain darah daging, tetapi ketika dihadapkan pada kepentingan, mereka lebih dingin daripada orang asing di pasar. Saya sempat berpikir untuk pulang ke rumah orang tua. Cukup satu panggilan telepon, ayah dan ibu saya pasti akan menjemput saya. Sekalipun rumah kami miskin, mereka tidak akan menelantarkan putrinya. Tapi kemudian bayangan ibu saya yang sering memegangi dadanya setiap kali terkejut, bayangan ayah saya yang berjalan perlahan setelah terkena stroke ringan tahun lalu, muncul di kepala saya. Hari pernikahan saya, mereka berhutang ke sana kemari agar saya tidak terlihat kekurangan di hadapan keluarga suami. Sekarang jika mereka tahu saya, dalam keadaan hamil, diusir tanpa membawa apa-apa, bagaimana mereka bisa menanggungnya? Saya berdiri di bawah gerimis cukup lama, sampai sandal di kaki saya basah kuyup. Akhirnya, saya membungkuk dan menarik koper, pergi dari gang itu. Tidak tahu kemana tujuan saya, juga tidak tahu bagaimana akan hidup esok hari. Saya hanya tahu saya tidak boleh tumbang di depan gerbang keluarga Tirtayasa, dan lebih dari itu, saya tidak boleh membiarkan anak saya lahir dalam penghinaan dari orang-orang itu. Saya meletakkan tangan di perut, suara saya tercekat di tengah rintik hujan. Maafkan ibu, nak, mulai sekarang, hanya ada ibu dan kamu. Setelah mengucapkan kalimat itu, air mata saya baru jatuh. Tapi anehnya, di tengah dingin yang menusuk, liontin kalung dari Bima yang menempel di dada saya terasa sedikit hangat. Seolah ia masih diam-diam menemani kami di malam yang panjang tanpa satupun cahaya di belakang. 2 bulan setelah meninggalkan rumah keluarga Tirtayasa, saya berhasil menyewa sebuah kamar kontrakan kecil di ujung kota kabupaten. Disebut kamar agar tidak terlalu menyedihkan, padahal sebenarnya hanya sebuah bangunan semi permanen yang sudah tua. Dindingnya lembab dengan bekas rembesan air, atap asbesnya rendah membuat siang hari terasa panas seperti di dalam oven. Dan saat hujan, air merembes melalui celah-celah, mengalir membentuk garis panjang di lantai semen yang dingin. Saya meletakkan koper tua di sudut, menggunakan beberapa lembar kardus sebagai alas di bawah kaki tempat tidur untuk menghindari lembab. Setiap malam, mendengar suara tikus berlarian di langit-langit, saya kembali meletakkan tangan di perut dan berkata pada diri sendiri, setidaknya tempat ini masih memberikan atap untuk kami berdua. Sisa uang tabungan pribadi saya tidak banyak. Sebelum Bima meninggal, ia sempat dirawat di rumah sakit beberapa hari. Biaya obat, biaya tes, biaya transportasi bolak-balik semua saya yang talangi terlebih dahulu. Setelah pemakaman, karena tidak ingin dianggap perhitungan dengan keluarga mertua, saya juga mengeluarkan cukup banyak uang untuk keperluan kecil-kecilan. Saat diusir, yang saya bawa hanyalah beberapa setel pakaian, dokumen pribadi, dan sisa uang yang jika dihemat hanya cukup untuk hidup kurang dari 2 bulan. Waktu itu saya masih berpikir, asalkan mau bekerja keras, asalkan bisa menemukan pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah, kami pasti bisa melewati masa sulit ini. Saya menerima pekerjaan borongan dari sebuah konveksi kecil dekat pasar. Awalnya mereka ragu melihat perut saya, tapi karena saya memohon-mohon, mereka memberikan beberapa lusin baju anak-anak untuk digunting benangnya, dipasang kancingnya, atau diperbaiki jahitannya yang salah. Pekerjaannya tidak berat, tapi harus duduk lama, membungkuk lama, mata harus fokus pada setiap jarum dan benang hingga pusing. Ada hari di mana saya bekerja dari pagi hingga larut malam, punggung saya kaku, perut bagian bawah terasa berat, tapi upahnya hanya beberapa puluh ribu rupiah. Saya tidak berani mengeluh. Diberi pekerjaan saja sudah untung. Seorang perempuan hamil tanpa ada yang menafkahi, apa hak saya untuk memilih-milih? Ada sore-sore tertentu, saya membawa kantong berisi hasil kerjaan untuk disetor, melewati warteg di ujung gang. Aroma ikan balado, aroma sayur lodeh yang mengepul begitu harum hingga menusuk hati. Saya berhenti sejenak lalu segera berjalan lagi, takut jika melihat lebih lama saya tidak akan tahan. Di dalam dompet saya saat itu hanya cukup uang untuk membeli beberapa butir telur, sedikit sayuran, dan sebungkus mie instan. Saya harus menghitung setiap 1.000 rupiah. Hari ini makan apa agar besok masih ada uang untuk membeli susu hamil. Bulan ini setelah membayar sewa kontrakan, sisa berapa untuk periksa kehamilan. Dulu,
Bima sering memarahi saya dengan lembut karena terlalu hemat. Ia bilang, kamu itu makan untuk berdua, jangan pelit-pelit sama kesehatan. Sekarang, ingin mendengar omelan seperti itu pun sudah tidak mungkin lagi. Saya tidak berani pulang ke rumah orang tua. Bukan karena tidak rindu, tapi karena saya takut. Ibu saya punya penyakit jantung, setiap kali terkejut atau sedih dadanya langsung sakit, wajahnya pucat. Ayah saya setelah stroke ringan tahun lalu, kaki kirinya tidak lagi kokoh untuk berjalan, bicara lama pun lelah. Jika mereka tahu putri mereka diusir oleh keluarga suami saat sedang hamil, saya tidak tahu bagaimana mereka akan menanggungnya. Setiap kali ibu menelepon, suaranya masih selembut dulu. Bagaimana perlakuan keluarga suamimu, nak? Ada yang merawatmu makan dan minum? Saya menggigit bibir hingga nyaris berdarah, berusaha membuat suara saya terdengar ceria. Baik kok, Bu. Semuanya sayang sama aku. Ibu jangan khawatir. Setelah berbohong, saya sering duduk termenung lama di tepi ranjang. Ada kebohongan yang diucapkan bukan untuk menutupi kesalahan, melainkan untuk menjaga orang yang kita cintai dari rasa sakit. Saya ingin menangis pada ibu, ingin bilang bahwa saya lelah, saya takut, saya tidak tahu besok mau makan apa. Tapi kemudian saya menatap perut saya, mengingatkan diri sendiri bahwa saya sudah menjadi seorang ibu. Seorang ibu boleh lemah, tapi tidak boleh membiarkan kelemahannya menyeret orang lain ke dalam jurang yang sama. Keluarga mertua saya tidak hanya mengusir saya. Mereka juga menyebarkan berita bahwa saya membawa lari uang Bima, bahwa saya memanfaatkan suasana duka untuk mengambil surat-surat berharga dan uang asuransi lalu menghilang. Awalnya saya tidak tahu. Sampai suatu hari saat ke pasar membeli sayur, saya melihat dua orang kenalan lama keluarga mertua menatap saya dengan pandangan aneh. Salah satunya bahkan sengaja berkata cukup keras, perempuan zaman sekarang mengerikan ya, suami baru meninggal sudah merencanakan jalan sendiri. Saya berdiri mematung di antara lapak sayuran, tangan saya yang memegang seikat kangkung terasa kaku, tidak tahu bagaimana harus membayar. Ternyata dalam cerita yang mereka sebarkan, saya bukan istri yang diusir, melainkan perempuan serakah yang kabur dari rumah setelah menguras harta. Saya pernah mengumpulkan seluruh keberanian untuk datang ke kantor lama Bima, menanyakan tentang gaji terakhirnya, uang santunan kecelakaan, dan asuransi. Mbak bagian HRD menatap saya dengan sedikit canggung, mengatakan bahwa berkas almarhum sudah ada pihak keluarga yang mengurus pencairannya. Saya bertanya siapa orang itu, apakah ibu mertua atau kakak ipar saya? Ia langsung menghindar, hanya berkata, mohon maaf, Mbak. Pihak kami tidak bisa memberikan informasi tanpa surat kuasa yang jelas. Saya berdiri di koridor kantor tempat Bima pernah bekerja setiap hari, merasa begitu asing dan terhina. Suami saya bekerja di sana bertahun-tahun, tapi bahkan hak terakhirnya pun, istri dan anaknya tidak berhak tahu. Sejak hari itu, di dalam hati saya mulai muncul sebuah kecurigaan yang berat, mungkin sejak awal mereka sudah merencanakan semuanya. Mengusir saya, memaksa saya menandatangani surat, mengambil ponsel, merebut cincin, menyebarkan fitnah, lalu diam-diam mengambil semua hak yang berkaitan dengan Bima. Semakin saya pikirkan, semakin merinding. Tapi saat itu saya tidak punya uang, tidak punya pengacara, juga tidak punya siapa-siapa di belakang saya. Sekalipun kebenaran ada di depan mata, saya hanya bisa menggigit jari menahan sakit. Suatu malam di akhir bulan, hujan turun sangat deras. Saya membuka dompet untuk menghitung sisa uang, hanya ada beberapa lembar ribuan yang lecek. Sebungkus mie instan terakhir tergeletak di samping kaleng susu hamil yang hampir habis. Saya duduk di lantai, di hadapan saya tumpukan jahitan yang belum sempat saya antar. Mata saya perih karena lelah dan lapar. Perut saya tiba-tiba melilit, anak saya menendang pelan, membuat saya menangis. Saya bisa menahan lapar, tapi anak saya tidak bersalah untuk ikut kelaparan bersama ibunya. Saya melepaskan kalung Bima dari leher, meletakkannya di telapak tangan. Liontin perak itu sudah kusam, ukiran burung phoenix kunonya masih terlihat jelas di bawah cahaya lampu yang redup. Saya menempelkannya ke pipi, air mata yang jatuh terasa dingin. Ini adalah benda terakhir yang masih membawa kenangan tentangnya, satu-satunya yang berhasil saya pertahankan dari rumah itu. Saya pernah berjanji pada diri sendiri, sesulit apapun tidak akan saya jual, tidak akan saya gadaikan. Tapi keesokan paginya, saat terbangun dengan perut sakit karena lapar dan kepala pusing, saya tahu saya tidak punya pilihan lain. Saya membungkus kalung itu dengan sapu tangan bersih, memasukkannya ke saku dalam baju. Saya berkata pada diri sendiri, hanya digadaikan sementara, hanya untuk mengambil sedikit uang untuk membeli makanan, membayar sewa kontrakan, nanti kalau sudah punya pekerjaan yang lebih baik, saya akan menebusnya kembali. Mengatakannya mudah, tapi saat melangkah keluar dari kontrakan, kaki saya terasa berat seperti diikat batu.
Saya tidak tahu bahwa keputusan paling memalukan dan terpaksa itu justru akan membuka sebuah pintu yang seumur hidup tidak pernah berani saya bayangkan. Pagi itu, saya duduk lama di tepi ranjang, tangan saya masih menggenggam erat sapu tangan yang membungkus kalung Bima. Di luar, suara orang pergi ke pasar, suara motor dinyalakan, suara tukang sayur keliling terdengar seperti biasa. Hanya hati saya yang terasa begitu berat hingga sesak napas. Saya tahu saya akan melakukan sesuatu yang sangat bersalah pada almarhum, tapi melihat kaleng susu hamil yang kosong dan sebungkus mie instan terakhir di rak, saya tidak punya lagi hak untuk mempertahankan harga diri dengan cara naif. Saya mengenakan daster hamil yang warnanya sudah pudar, mengikat rambut seadanya, lalu menyembunyikan kalung itu di saku dalam. Sebelum keluar, saya sempat menoleh ke belakang, memandangi kamar sempit yang lembab itu, berkata pada diri sendiri, asal bisa dapat sedikit uang, aku akan beli susu, beli beras, bayar kontrakan, lalu bekerja lebih keras untuk menebus kalung ini. Saya tidak menjualnya, saya hanya menggadaikannya sementara. Saya terus mengulang kalimat itu di dalam kepala, seolah sedang meminta ampun pada Bima. Di lingkungan kontrakan, orang-orang pernah menyebut tentang Pegadaian Sinarjaya. Kata mereka, itu tempat gadai terbesar di kota ini, harganya lebih tinggi dari toko-toko kecil di sekitar pasar, tapi juga tempat yang tidak semua orang berani masuki. Pemiliknya bernama Surya Wijaya. Kabarnya dulu preman besar, setelah itu membuka usaha pegadaian, rental mobil, dan gudang. Relasinya luas ke seluruh daerah. Ada yang bilang ia sangat galak, satu perintahnya tidak ada anak buah yang berani membantah. Ada juga yang bilang ia punya aturan sendiri, tidak mengganggu orang lemah, tapi tidak ada yang tahu mana yang benar. Saya bimbang cukup lama. Seorang perempuan hamil sendirian masuk ke tempat seperti itu, membayangkannya saja sudah takut. Tapi pilihan apa lagi yang saya punya? Toko-toko kecil dekat pasar pasti akan menekan harga, sementara saya sangat butuh uang. Saya naik ojek. Duduk di belakang, kedua tangan saya memeluk perut, mata menatap jalanan kota yang masih basah oleh embun pagi. Angin menerpa wajah terasa dingin, tapi hati saya jauh lebih dingin. Pegadaian Sinarjaya terletak di jalan raya utama. Papan namanya merah menyala dengan tulisan emas yang mencolok. Di depan pintu, beberapa pemuda bertato sedang merokok. Ada yang bersandar di motor, ada yang bermain ponsel, tatapan mereka menyapu saya dari atas ke bawah. Saya menunduk, berusaha berjalan cepat masuk ke dalam. Bau asap rokok, bau sofa kulit tua, dan bau uang kertas bercampur menjadi satu, menciptakan udara yang berat dan menyesakkan. Di balik etalase kaca, seorang pegawai muda, rambutnya diberi pomade, lehernya berkalung rantai besar, sedang mengunyah permen karet sambil menekan-nekan ponsel. Saya berdiri di depannya beberapa saat tanpa berani bicara. Ia mengangkat kepala, melirik saya, lalu bertanya ketus, gadai apa? Saya menelan ludah, mengeluarkan sapu tangan dari saku, membukanya lapis demi lapis. Kalung perak usang itu muncul di bawah cahaya lampu neon putih. Saya berkata pelan, saya mau gadai kalung ini. Tidak perlu banyak, cukup untuk saya bertahan beberapa hari. Pegawai itu mengambilnya, melihatnya sekilas, bahkan tidak memeriksa liontinnya dengan teliti. Ia tersenyum sinis. Perak kusam begini paling dapat beberapa ratus ribu. Mau? Ya, tanda tangan. Kalau tidak, bawa pulang saja. Beberapa ratus ribu. 3 kata itu membuat jantung saya sesak. Bagi mereka, itu hanya sepotong perak usang. Bagi saya, itu adalah peninggalan terakhir dari suami yang telah tiada. Saya menatap liontin berukir burung phoenix itu, mata saya perih. Saya ingin merebutnya kembali, memeluknya, lalu lari dari tempat ini. Tapi teringat anak di dalam kandungan, teringat makan malam nanti yang belum tahu mau masak apa, saya terpaksa menggigit bibir dan bertanya, bisa tambah sedikit lagi, Mas? Saya sedang hamil, benar-benar butuh uang. Pegawai itu mengangkat bahu, nadanya acuh tak acuh. Di sini bukan panti sosial, Mbak. Barang harganya berapa? Ya dibayar segitu. Mau? Ya tanda tangan. Ia mendorong selembar kertas ke arah saya, bersama sebuah pulpen yang sudah tidak ada tutupnya. Saya menatap kertas itu, tangan saya gemetar. Cukup 1 tanda tangan, maka kalung Bima akan tertinggal di sini. Saya berkata pada diri sendiri akan menebusnya, pasti akan menebusnya. Tapi di dalam hati muncul perasaan tidak enak yang aneh. Tepat saat ujung pulpen menyentuh kertas, dari arah tangga di dalam terdengar suara langkah kaki, seorang pria mengenakan kemeja hitam turun. Usianya sekitar 40-an, posturnya tinggi tegap, bahunya lebar. Wajahnya menunjukkan banyak pengalaman hidup, matanya begitu tajam hingga sekali lirik saja bisa membuat orang lain merasa bersalah. Pegawai muda itu langsung berdiri tegak,
nadanya berubah total. Pak Surya. Saya tidak berani menatap lama, hanya menunduk, berpikir pasti inilah Surya Wijaya yang sering dibicarakan orang. Pak Surya berjalan melewati konter, awalnya tidak memperhatikan saya, tapi hanya beberapa langkah, tatapannya tiba-tiba terpaku pada kalung yang tergeletak di atas etalase kaca, seluruh tubuhnya seolah membeku. Ekspresi dingin di wajahnya lenyap seketika, digantikan oleh keterkejutan yang sulit disembunyikan. Ia bergegas kembali, mengambil kalung itu. Jari-jarinya mengusap lembut ukiran burung phoenix, raut wajahnya langsung berubah. Ia menatap saya lekat-lekat, suaranya menjadi serak. "Dari mana kamu dapat benda ini?" Saya panik, mengira saya membawa barang bermasalah. Kedua tangan saya memeluk perut, mundur setengah langkah, lalu menjawab terbata-bata, "Ini milik suami saya. Dia sudah meninggal. Saya hanya ingin menggadaikannya untuk makan, bukan mencuri milik siapapun." Mendengar dua kata, "suami saya," tatapan Pak Surya semakin berat. Ia bertanya mendesak, "Siapa nama suamimu?" Suara saya gemetar. "Bima. Bima Prakoso." Nama itu baru saja keluar dari mulut saya, seisi ruangan seolah hening. Pak Surya berdiri tak bergerak selama beberapa detik, tangannya yang memegang kalung itu tergenggam begitu erat hingga urat-uratnya menonjol. Pegawai di sampingnya juga berhenti mengunyah permen karet. Saya melihat raut wajahnya, hati saya semakin takut. Saya kira saya akan dimarahi, dicurigai, bahkan ditahan karena suatu hal yang tidak saya mengerti. Tapi kemudian, Pak Surya tiba-tiba berbalik menghadap anak buahnya, suaranya terdengar dingin dan cepat. "Tutup pintunya." Beberapa orang di luar langsung mematikan rokok mereka dan menarik pintu rolling door hingga setengah tertutup. Wajah saya pucat, kaki saya lemas. Saya buru-buru berkata, "Pak, kalau tidak bisa digadaikan, tolong kembalikan saja. Saya akan segera pergi." Pak Surya menatap saya, tatapannya tegas bercampur rasa iba. Ia berkata pelan, setiap katanya penuh penekanan. "Tidak ada yang boleh membiarkan dia berjalan kaki keluar dari sini." Saya belum sempat mengerti. Ia sudah memberi perintah lagi. "Bawa Mbak ini ke ruang dalam. Buatkan susu hangat. Panggil dokter langganan saya untuk memeriksanya. Siapkan mobil." Lalu ia menoleh ke seorang pria di sampingnya, suaranya mengeras. "Buka brankas, ambil dulu 10 miliar. Telepon ke rumah, suruh siapkan kamar tamu. Mulai sekarang, dia adalah tamu terhormatku." Saya berdiri mematung, mengira telinga saya salah dengar. Baru beberapa menit yang lalu, kalung Bima hanya dihargai beberapa ratus ribu rupiah. Tapi sekarang, pria paling berkuasa di Pegadaian Sinarjaya ini karena kalung itu menjadi panik dan memerintahkan untuk memberi saya 10 miliar. Saya memeluk perut, air mata mengalir karena bingung lebih dari bahagia. Saya bertanya pelan, "Pak Surya, sebenarnya kalung ini apa? Kenapa Bapak bisa kenal suami saya?" Ia menunduk menatap liontin di tangannya, suaranya begitu rendah hingga nyaris tercekat. "Karena kalau bukan karena Bima waktu itu, Surya Wijaya ini sudah tidak punya orang tua untuk dirawat, dan juga tidak punya nyawa untuk berdiri di sini bicara denganmu." Ia mengangkat kepala, tatapannya kembali tajam. "Dan jika kamu sudah membawanya ke tempatku, itu artinya utangku pada Bima sudah waktunya untuk dibayar." Pintu ruang dalam tertutup di belakang saya. Suara kuncinya yang berbunyi klik membuat jantung saya berdebar kencang. Saya duduk di sofa kulit yang menghadap sebuah meja kerja besar. Kedua tangan saya letakkan di atas perut, mencoba mengatur napas agar teratur. Di luar, suara rolling door yang ditarik hingga setengah tertutup, suara orang berjalan tergesa-gesa, dan suara seseorang menelepon saling tumpang tindih, membuat ruangan yang sudah kedap ini terasa semakin menyesakkan. Saya tidak tahu apakah saya baru saja melangkah ke dalam keberuntungan atau sebuah masalah yang lebih menakutkan. Yang saya tahu, kalung Bima kini berada di tangan pria bernama Surya Wijaya, dan cara ia memandangnya tidak seperti sedang melihat barang gadaian. Pak Surya berdiri di dekat jendela cukup lama, membelakangi saya. Tangannya menggenggam erat liontin kalung itu, bahunya tampak sedikit tegang seolah sedang menelan sesuatu yang sangat sulit diungkapkan. Pria yang beberapa saat lalu membuat seisi Pegadaian hening hanya dengan satu perintah, kini terdiam di hadapan sebuah perhiasan perak usang. Saya tidak berani bertanya lebih jauh. Saya takut jika salah bicara, semua yang ada di depan mata ini akan lenyap seperti mimpi yang aneh. Sesaat kemudian, ia berbalik dan menarik kursi untuk duduk di hadapan saya. Matanya masih tajam, tapi tidak ada lagi tatapan dingin seorang pemilik Pegadaian. Tatapannya lebih mirip seseorang yang baru saja menemukan sesuatu yang telah lama hilang. Ia meletakkan kalung itu di atas meja, mendorongnya pelan ke arah saya, lalu berkata perlahan, "Benda ini bukan sesuatu yang bisa digadaikan sembarang orang. Coba ceritakan lagi padaku, siapa yang memberikannya padamu?"
Saya menelan ludah, suara saya bergetar. Suami saya, Mas Bima Prakoso, sebelum meninggal, dia yang memberikannya pada saya untuk disimpan. Karena dia sudah tiada, saya terpaksa membawanya ke sini. Mendengar nama Bima disebut lagi, sudut mata Pak Surya sedikit berkedut. Ia menunduk, jarinya mengusap ukiran burung phoenix di liontin itu. Beberapa detik keheningan itu terasa begitu panjang hingga saya bisa mendengar detak jantung saya sendiri. Lalu ia memalingkan wajah, suaranya merendah. Dia benar-benar sudah meninggal? Pertanyaan itu tidak terdengar seperti keraguan, melainkan seperti penolakan terhadap sebuah kenyataan. Saya mengangguk, air mata kembali menggenang. Dia kecelakaan. Saya tidak sempat bertemu untuk terakhir kalinya. Pak Surya memejamkan mata. Di wajahnya yang penuh pengalaman itu, terlintas secercah rasa sakit yang sangat cepat, tapi cukup membuat saya mengerti bahwa Bima bukanlah sekadar kenalan biasa baginya. Tepat saat itu, terdengar ketukan di pintu. Seorang anak buahnya masuk, menunduk, dan berbisik pelan, "Pak, uangnya sedang disiapkan. Dokter juga sedang dalam perjalanan ke sini." Pak Surya membuka mata, suaranya seketika kembali tegas. "Cepat, siapkan 10 miliar penuh, jangan kurang sepeser pun. Dan suruh orang di rumah siapkan kamar yang bersih dan tenang. Dia sedang hamil, jangan sampai ada yang membuatnya takut." Saya panik dan sontak berdiri, kedua tangan saya melambai-lambai. "Tidak, Pak, jangan. Saya tidak bisa menerima uang sebanyak itu. Saya hanya butuh beberapa juta saja, cukup untuk makan dan bayar kontrakan. Saya ke sini untuk menggadaikan kalung, bukan untuk meminta uang." Saya bicara begitu cepat hingga napas saya tersengal, perut saya juga terasa sedikit nyeri. Pak Surya langsung mengerutkan kening, memberi isyarat agar saya duduk. "Duduklah yang tenang, jangan panik." Saya menggigit bibir, air mata jatuh, tapi 10 miliar itu terlalu besar. Saya tidak terbiasa menerima pemberian sebesar itu dari orang lain. Saya takut. Pak Surya tiba-tiba menggebrak meja dengan keras. Suara itu membuat saya terlonjak kaget, tapi suaranya setelah itu bukanlah untuk memarahi saya, melainkan seolah sedang memarahi ketidakadilan yang saya alami. "Kamu tidak boleh miskin sampai harus menggadaikan benda ini untuk beberapa ratus ribu rupiah. Kamu dengar? Orang yang membawa kalung ini tidak boleh didesak sampai ke jalan buntu seperti ini." Saya menatapnya dengan nanar. Sejak Bima meninggal, belum pernah ada yang mengatakan kalimat seperti itu pada saya. Orang-orang meragukan saya, mengusir saya, memfitnah saya, tapi tidak ada yang bertanya bagaimana saya bertahan hidup. Sesaat kemudian, dua orang pria membawa masuk sebuah koper hitam dan meletakkannya di atas meja. Ketika kuncinya dibuka, tumpukan uang yang tersusun rapi muncul di hadapan saya, membuat saya terperangah. Saya belum pernah melihat uang sebanyak itu dari jarak sedekat ini. Tapi anehnya, yang membuat saya gemetar bukanlah uang itu, melainkan perasaan bahwa hidup saya tiba-tiba terseret ke dalam sebuah rahasia yang berhubungan dengan Bima. Pak Surya tidak menatap koper uang itu lama-lama. Ia hanya menatap saya, suaranya mantap. "Uang ini bukan sedekah, apalagi untuk membeli kalungmu. Ini adalah bagian pertama dari utang yang harus kubayar pada Bima." Saya menggelengkan kepala, suara saya tercekat. Saya tidak mengerti. Sebenarnya hubungan Bapak dengan suami saya apa? Pak Surya terdiam beberapa detik, lalu berkata, "Ada hal-hal yang akan kuceritakan padamu, tapi tidak sekarang, tidak saat kamu masih gemetaran seperti ini. Yang terpenting sekarang, kamu harus makan, istirahat, dan biarkan dokter memeriksa bayimu. Kalau Bima masih hidup, dia juga pasti ingin aku melakukan ini." Mendengar ia menyebut nama suami saya dengan nada yang begitu akrab, hati saya luluh. Saya memeluk perut, air mata terus mengalir tanpa henti. Pak Surya berdiri dan mengambil sebuah jaket tipis, memberikannya pada saya. Gerakannya tidak terburu-buru, tapi terasa hati-hati dengan cara yang aneh. Ia berkata, "Mulai sekarang, kamu bukan lagi tamu di pegadaian ini. Kamu adalah orang yang kulindungi. Siapapun yang bertanya, katakan saja Surya Wijaya yang ada di belakangmu." Saya menatapnya, penuh rasa terima kasih sekaligus bingung. Selama berbulan-bulan saya hanya berharap ada yang percaya bahwa saya tidak serakah, tidak kabur, dan tidak mengkhianati suami. Tapi orang pertama yang membela saya justru adalah pria asing yang datang dari masa lalu yang tak pernah Bima ceritakan. Saya mengambil kembali kalung itu, menggenggamnya dengan tangan gemetar. "Pak Surya, Bapak membantu saya karena hubungan baik dengan suami saya sangat berterima kasih. Tapi saya benar-benar tidak berani menerima sebanyak ini. Saya hanya ingin hidup tenang dan melahirkan anak saya dengan selamat." Ia menatap saya sangat lama, tatapannya tiba-tiba menjadi gelap. Lalu ia merendahkan suaranya, setiap katanya lambat dan berat.
Kalau hanya untuk hidup tenang, aku sudah membiarkanmu pergi dengan beberapa juta rupiah. Tapi masalah ini tidak sesederhana itu. Saya tertegun. Ruangan itu tiba-tiba terasa dingin meskipun pintu sudah tertutup rapat. Pak Surya berjalan ke meja, mengeluarkan setumpuk kertas tipis dari laci, tapi belum membukanya untuk saya. Ia hanya meletakkan tangannya di atas tumpukan itu, matanya menatap lurus ke arah saya. Aku tidak mau bicara terburu-buru sebelum punya cukup bukti, tapi kamu harus siapkan mental. Kematian Bima mungkin tidak sesederhana yang kamu kira. Telinga saya berdengung, saya kira saya salah dengar. Selama 2 bulan ini saya sudah berusaha menerima bahwa suami saya bernasib malang karena kecelakaan yang tak terduga. Tapi sekarang, teman lamanya mengatakan bahwa kematian itu bermasalah. Saya memeluk erat perut, merasa bayi di dalam kandungan pun ikut terdiam bersama saya. Seluruh tubuh saya mendingin. Saya bertanya pelan, nyaris tanpa suara. Maksud Bapak? Pak Surya tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap kalung di tangan saya, suaranya merendah. Aku belum bisa menyimpulkan. Tapi aku tahu Bima bukan orang yang ceroboh, dan aku juga tahu, ada orang-orang yang hanya menunggu dia jatuh untuk merebut semua yang menjadi hak kalian, ibu dan anak. Kalimat itu seperti petir yang menyambar tepat di hati saya. Untuk pertama kalinya setelah diusir dari rumah, rasa sakit kehilangan suami di dalam diri saya mulai berubah menjadi sebuah kecurigaan yang jauh lebih menakutkan. Pak Surya selesai mengucapkan kalimat itu dan langsung berdiri menuju pintu. Ia membuka sedikit celahnya, berbicara dengan seseorang di luar dengan suara sangat pelan namun tegas. Tidak ada yang boleh masuk. Ponsel semua di silent. Kalau ada yang tanya, bilang aku sedang ada tamu penting. Urusan apapun tunggu nanti. Orang di luar menjawab singkat lalu mundur. Pintu kembali tertutup. Ruangan menjadi begitu sunyi hingga saya bisa mendengar rintik hujan di luar dan suara AC yang berputar stabil di atas kepala. Pak Surya kembali dan menarik kursi duduk di hadapan saya. Kali ini ia tidak lagi tampak seperti bos yang memberi perintah pada anak buahnya. Bahunya sedikit turun, tatapannya lebih menerawang, seolah sedang melihat menembus ruangan ini untuk kembali ke masa lalu. Ia meletakkan kalung itu di tengah meja, jarinya menyentuh lembut ukiran burung feniks, lalu berkata, "Dulu, aku dan Bima satu kampus. Dia di jurusan teknik sipil, aku di ekonomi. Kami berdua sangat berbeda, tapi entah kenapa bisa jadi sahabat karib." Saya duduk diam, kedua tangan di atas perut, tidak berani menyela. Sejak menikah dengan Bima, saya hanya tahu ia punya beberapa teman lama, tapi ia jarang bercerita secara mendalam. Ia tipe orang yang menyimpan masalahnya sendiri. Jika ditanya, ia hanya akan tersenyum dan menjawab seadanya. Sekarang, mendengar Pak Surya bercerita tentang masa-masa itu, saya merasa seperti menyentuh bagian dari kehidupan suami yang belum pernah saya pahami. Pak Surya bercerita, waktu itu keluarganya sangat miskin. Miskin sampai uang sewa kos harus menunggak dari bulan ke bulan. Makanan sehari-hari hanya nasi dengan kecap atau garam. Ayahnya kuli bangunan, ibunya berjualan di pasar. Keduanya punya penyakit tapi selalu berusaha menyembunyikannya agar ia bisa tenang kuliah. Sampai pada tahun kedua, ayahnya jatuh sakit parah dan harus dilarikan ke rumah sakit. Biaya obat, biaya rawat inap, biaya pemeriksaan menumpuk menjadi angka yang bagi keluarganya saat itu terasa seperti gunung yang menindih dada. Ia tersenyum getir, tapi senyum itu penuh dengan kepahitan. Waktu itu, aku sudah berpikir untuk berhenti kuliah dan jadi kuli panggul saja. Melihat ayah terbaring di sana, ibu menangis di lorong, sementara di kantongku tidak ada uang 100.000 pun. Rasanya hina sekali. Ia berhenti sejenak, mengusap pangkal hidungnya. Saya melihat matanya sedikit memerah, tapi ia berusaha menahannya. Pria yang membuat banyak orang segan, ketika menceritakan orang tua dan masa lalunya yang sulit, tetap tidak bisa menyembunyikan rasa harunya. Lalu, Bima muncul dalam cerita itu. Ketika tahu masalahnya, Bima tidak banyak bicara. Ia hanya diam-diam memberikan sebuah amplop berisi seluruh uang tabungannya dari kerja paruh waktu di proyek, dari mengajar les privat, dan seluruh uang beasiswa yang baru ia terima. Pak Surya saat itu tidak berani menerimanya, karena tahu Bima juga tidak berkelebihan. Tapi Bima hanya berkata satu kalimat, "Uang masih bisa dicari. Orang tua tidak ada duanya. Ambil saja, nanti bayar aku dengan traktiran bakso yang enak sudah cukup." Saya mendengarnya, air mata jatuh tanpa saya sadari. Itulah Bima saya. Ia selalu seperti itu, menolong orang lain diam-diam, tanpa pamer, tanpa menuntut balas budi. Bahkan setelah pulang, ia tidak pernah bercerita bahwa ia pernah menolong seseorang sedemikian besar. Saya pernah mengomelinya karena terkadang terlalu baik hati. Siapapun yang meminta tolong ia bantu, siapapun yang kesulitan ia kasihani. Sekarang saya baru mengerti,
kebaikan hatinya bukanlah kelemahan, melainkan sesuatu yang telah ia pilih untuk dijaga sejak muda. Pak Surya menunduk, suaranya serak. Tanpa dia, ayahku tidak akan selamat malam itu. Ibuku juga pasti akan ikut hancur. Terus terang saja, tanpa Bima, aku sudah kehilangan seluruh keluargaku sejak lama. Ruangan hening sejenak, saya tidak tahu harus berkata apa. Di hadapan saya bukan lagi pemilik Pegadaian Sinar Jaya yang disegani, melainkan seorang pria yang sedang menundukkan kepala di hadapan kebaikan hati suami saya. Tapi hidup tidak selamanya berpihak pada Pak Surya. Setelah kejadian itu, ia masih berusaha melanjutkan kuliah, tapi utang, biaya obat, dan biaya hidup terus mengejarnya. Ia berhenti kuliah di tengah jalan. Awalnya hanya menjadi kuli angkut, lalu ikut kelompok penagih utang, menjadi beking, jatuh bangun di dunia kelabu demi mendapatkan uang cepat. Ia tidak bercerita detail, hanya mengucapkan satu kalimat yang berat, ada jalan yang begitu kita masuki, baru kita sadar lumpurnya sedalam apa. Tapi saat itu ia hanya berpikir satu hal, orang tuanya masih hidup, dan ia harus bisa menafkahi mereka. Bertahun-tahun kemudian, ketika sudah punya sedikit kekuasaan dan uang, ia bertemu lagi dengan Bima di sebuah warung makan pinggir jalan. Bima saat itu masih sederhana, masih tersenyum ramah, sama sekali tidak menunjukkan bahwa ia pernah menjadi penyelamat hidup seseorang. Mereka duduk mengobrol hingga larut malam. Sebelum berpisah, Pak Surya melepaskan kalung ini dan memberikannya pada Bima. Ia berkata, "Kamu simpan ini. Harganya tidak seberapa, tapi siapapun yang melihatnya di tempatku akan tahu ini adalah tanda kepercayaan. Kapanpun kamu atau keluargamu butuh, tunjukkan benda ini, akan kubayar dengan nyawaku." Saya menyentuh leher saya, tempat kalung itu pernah melingkar selama berbulan-bulan. Ternyata, benda yang saya kira hanya kenang-kenangan usang membawa sebuah janji yang begitu berat. Ternyata ketika Bima memakaikannya di leher saya, ia tidak hanya memberikan sebuah perhiasan, tapi mungkin juga diam-diam meninggalkan sebuah jalan keluar untuk kami. Memikirkan hal ini, hati saya sakit seperti diremas. Ia telah memikirkan saya sampai pada hal-hal yang tidak saya ketahui. Tapi begitu ia tiada, saya justru diusir oleh keluarganya sendiri. Pak Surya menatap saya, suaranya kembali mantap. "Kamu membawanya ke sini, artinya sudah saatnya aku membayar utangku. Bukan dengan beberapa ratus ribu uang gadai, juga bukan hanya dengan 10 miliar. Aku harus membayarnya dengan benar, untuk orang yang tepat, untuk tujuan yang tepat, sesuai dengan amanah yang Bima tinggalkan." Saya menangis. Bukan lagi tangisan pilu seperti malam-malam di kontrakan, melainkan tangisan yang bercampur antara sakit dan haru. Untuk pertama kalinya setelah suami meninggal, ada orang yang menyebut namanya dengan rasa hormat yang tulus, bukan dengan angka-angka dan surat-surat dingin. Saya menyeka air mata, berkata pelan, "Dia tidak pernah menceritakan ini pada saya. Mas Bima selalu begitu, apapun yang ia lakukan untuk orang lain selalu disembunyikan." Pak Surya mengangguk, seulas senyum sedih terlintas di bibirnya. Dia memang orang seperti itu. Terlalu baik, sampai terkadang membuat orang lain merasa rendah. Senyum itu cepat hilang. Ia berdiri, berjalan ke sebuah lemari besi kecil di sudut ruangan, memasukkan kode, lalu mengeluarkan sebuah map tipis dan sebuah amplop berisi foto. Ia meletakkan amplop itu di meja tapi tidak langsung membukanya. Tatapannya kini kembali tajam, sangat berbeda dengan ekspresi haru saat bercerita tadi. "Tapi masalahnya tidak berhenti di utang budi ini saja," katanya perlahan. "Sejak mendengar kabar Bima meninggal, aku sudah merasa tidak tenang. Dia bukan tipe pengemudi ugal-ugalan, apalagi ceroboh saat sedang membawa dokumen penting." Saya menahan napas, tangan saya tanpa sadar mencengkeram ujung daster. Ia mengeluarkan sebuah foto TKP kecelakaan dan mendorongnya ke arah saya. Di dalam foto, mobil Bima ringsek parah di satu sisi. Bagian depannya menabrak pembatas jalan. Saya melihatnya dan hati saya perih, tapi Pak Surya menunjuk ke satu sudut foto, suaranya merendah, "Lihat bagian ini. Cara truk itu menabrak sudut ini sangat aneh. Kalau tabrakan biasa, tenaganya tidak akan mengarah seperti itu." Saya mengangkat kepala, tenggorokan saya kering. Pak Surya menatap lurus ke arah saya, setiap katanya jatuh dengan berat. "Aku belum berani memastikan siapa pelakunya. Tapi kematian Bima ini mencurigakan. Dan jika benar ada dalang di baliknya, maka kamu dan anak di dalam kandunganmu bukan hanya dirampok hartanya. Kalian berdua juga sedang dalam bahaya." Pak Surya menggunakan ujung jarinya untuk mengetuk pelan foto TKP. Suara ketukan itu sangat pelan, tapi di dalam ruangan yang sunyi terdengar begitu jelas hingga membuat merinding. Ia menunjuk ke bagian samping mobil Bima, di mana lapisan logamnya penyok ke dalam dengan sudut yang tidak wajar. "Lihat baik-baik bagian ini."
Kecelakaan biasa tidak akan pernah menabrak sudut seperti ini. Truk jika kehilangan kendali, gaya tumbukannya akan lurus dari depan atau menyerempet dari samping. Tapi bekas ini lebih mirip seperti ada yang sengaja memaksa mobil Bima keluar dari jalurnya terlebih dahulu, baru kemudian ditabrak dari samping. Saya menatap foto itu sampai mata saya kabur. Dulu, setiap kali teringat kecelakaan itu, yang saya lihat hanyalah kegelapan. Orang-orang memberitahu saya bahwa Bima bernasib sial, bertemu truk yang remnya blong. Berkas sudah ditangani pihak berwenang, keluarga cukup menerima jenazah dan mengurus pemakaman. Saat itu, rasa sakit membuat saya tidak cukup waras untuk bertanya lebih jauh. Saya percaya apa yang dikatakan orang-orang dewasa di rumah, percaya bahwa suami saya bernasib malang, percaya bahwa takdir begitu kejam. Saya tidak pernah berani berpikir ada tangan manusia di balik kematian itu. Pak Surya mengeluarkan beberapa foto lain dan menyebarkannya di meja. Ada foto jalanan yang sepi, foto bekas rem yang samar di aspal, dan foto plat nomor truk yang sebagian tertutup lumpur. Ia berkata, setelah mendengar kabar Bima meninggal, ia menyuruh orang untuk mencari informasi. Truk yang menyebabkan kecelakaan itu menghilang dengan sangat cepat. Pemiliknya mengaku sudah menjualnya ke luar provinsi, sopirnya sudah tidak tinggal di alamat yang sama. Jika ditanya lebih jauh, orang-orang bilang ia pulang kampung untuk berobat. Tapi kampung mana, sakit apa, tidak ada yang tahu jelas. Ia tersenyum dingin, senyum yang sama sekali tidak ada rasa gembiranya. Sebuah kecelakaan yang menewaskan orang, tapi sopirnya bisa menghilang begitu saja seolah tidak pernah ada. Menurutmu itu normal? Saya menggeleng. Tenggorokan saya tercekat, tangan saya mendingin, keringat membasahi telapak tangan meskipun ruangan ber-AC. Saya teringat hari pemakaman. Agus pernah berkata dengan cepat bahwa semua urusan sudah selesai, jangan diungkit-ungkit lagi agar arwah almarhum tenang. Ibu Ratna juga bilang saya sedang hamil, jangan bolak-balik bertanya, biar keluarga yang urus. Waktu itu saya masih mengira mereka kasihan pada kondisi saya, tidak ingin saya kelelahan. Sekarang, setiap kata-kata itu tiba-tiba berubah menjadi duri tajam yang menusuk kembali ke dalam hati. Pak Surya duduk di hadapan saya, tatapannya tidak lepas dari wajah saya. Ia bertanya sangat pelan, setelah Bima meninggal, siapa yang paling diuntungkan? Pertanyaan itu membuat saya kaku. Diuntungkan? Dua kata itu terdengar begitu dingin hingga saya bergidik, tapi sekaligus begitu tepat hingga menakutkan. Saya teringat tumpukan kertas yang dipaksakan untuk saya tanda tangani malam itu, teringat cincin yang direbut dari jari saya, teringat gaji terakhir dan uang santunan di kantor yang sudah ada pihak keluarga yang mengambilnya. Teringat gosip orang-orang bahwa saya membawa lari uang, padahal saya sendiri tidak tahu di mana uang itu. Bibir saya bergetar. Keluarga mertua saya. Mereka mengambil semua surat-suratnya. Mereka bilang saya tidak boleh menuntut apapun. Setelah itu saya ke kantornya, pihak sana bilang semua hak terakhirnya sudah ada yang mengurus. Sampai di situ, mata saya perih. Tapi saya masih tidak berani berpikir mereka terlibat dalam kematian Bima. Bagaimanapun juga, mereka adalah ibu, kakak, dan adiknya. Pak Surya menatap saya sangat lama, lalu berkata lugas, ikatan darah tidak serta-merta membuat orang menjadi baik, apalagi jika uang yang dipertaruhkan cukup besar. Kalimat itu seperti gunting yang memotong sisa harapan terakhir saya. Saya ingin membantah, ingin mengatakan bahwa sekalipun mereka serakah dan kejam pada saya, mereka tidak akan setega itu pada Bima. Tapi saya sendiri tidak yakin lagi. Seorang ibu yang bisa meragukan cucunya yang belum lahir, seorang kakak yang bisa mengusir adik iparnya yang sedang hamil, seorang adik perempuan yang bisa mencemarkan nama baik kakak iparnya tepat setelah pemakaman kakaknya sendiri. Lalu, batas apa lagi yang tidak berani mereka langgar? Pak Surya mengeluarkan sebuah fotokopi kontrak dari mapnya, meletakkannya di hadapan saya. Sebelum meninggal, Bima sedang menangani sebuah proyek besar, nilainya puluhan miliar. Bukan hanya upah, tapi juga ada bonus dan bagian saham kerjasama jika proyek selesai tepat waktu. Saya menatapnya, sama sekali tidak tahu tentang ini. Bima hanya pernah berkata samar-samar bahwa sebentar lagi ada pekerjaan penting. Jika selesai, ia akan membawa saya periksa kehamilan di rumah sakit yang lebih bagus dan membelikan ranjang bayi. Saya kira itu hanya kebahagiaan kecil seorang calon ayah. Pak Surya melanjutkan, dalam beberapa dokumen awal, keuntungan dari kontrak ini berkaitan langsung dengan keluarga kecil Bima. Dia pernah bilang pada seorang kenalannya bahwa setelah menerima bagiannya, dia akan memisahkan sejumlah dana atas nama istri dan anaknya, agar nanti saat kamu melahirkan tidak perlu bergantung pada siapapun. Saya mendengarnya dan air mata jatuh. Bima selalu begitu, ia berpikir jauh ke depan tapi tidak pernah pamer.
Ia menyiapkan masa depan untuk kami yang tidak saya ketahui. Sementara keluarga mertua justru memanfaatkan momen kematiannya untuk merebut semua jejak masa depan itu. Suara saya bergetar. Jadi, kalau kontrak itu selesai, saya dan anak saya seharusnya dapat bagian. Pak Surya mengangguk. Bukan hanya dapat bagian. Kamu bisa menjadi penerima hak yang sah atas porsi yang sangat besar, apalagi kamu sedang mengandung anaknya. Kamu diusir bukan hanya karena kehamilanmu. Kamu diusir karena kamu menghalangi jalan mereka. Saya mendengar kalimat itu dan seluruh tubuh saya membeku. Ternyata di mata mereka, saya bukan hanya menantu yang kehilangan suami dan perlu disingkirkan. Saya adalah penghalang yang duduk di antara mereka dan uang puluhan miliar. Saya memeluk perut, merasa tanah di bawah kaki saya bergoyang. Maksud Bapak? Mereka sengaja menyingkirkan saya agar lebih mudah mengambil semuanya. Pak Surya tidak langsung menjawab. Ia mengumpulkan kembali foto-foto itu, merapikannya, lalu berkata, aku belum bisa menyimpulkan sebelum punya cukup bukti. Tapi ada aroma uang, ada aroma pengaturan, dan ada terlalu banyak orang yang terburu-buru diuntungkan dari kematian Bima. Semua itu jika digabungkan, bukan lagi sebuah kebetulan. Saya menunduk, air mata jatuh di punggung tangan. Selama 2 bulan ini, saya mengira saya hanyalah seorang janda malang yang ditelantarkan keluarga suami. Baru sekarang saya mengerti, tragedi saya mungkin jauh lebih dalam. Saya tidak hanya kehilangan suami, saya mungkin telah dirampok haknya untuk mengetahui kebenaran tentang kematiannya, dirampok bagian harta yang ia tinggalkan, dan dirampok masa depan yang diam-diam ia siapkan untuk kami. Pak Surya merendahkan suaranya. Mulai saat ini, kamu harus hati-hati. Jangan hubungi keluarga mertuamu, jangan biarkan mereka tahu kamu di mana, dan yang terpenting, jangan biarkan mereka tahu kalung itu telah membawamu ke tempatku. Jika mereka benar-benar tidak bersalah, kita akan tahu. Tapi jika mereka terlibat, ia berhenti sejenak, matanya menajam. Maka mereka akan segera menunjukkan belangnya. Saya menatapnya, hati saya campur aduk antara takut dan sakit. Tapi di antara rasa takut itu, mulai tumbuh sesuatu yang lain. Bukan harapan tipis seperti saat saya duduk menjahit di kontrakan, melainkan perasaan bahwa akhirnya saya menyentuh seutas benang yang mengarah pada kebenaran. Saya menggenggam erat liontin kalung di tangan, berkata pelan, jika memang ada yang mencelakai Mas Bima, saya ingin tahu. Sekalipun kebenaran itu menyakitkan, saya harus tahu. Pak Surya menatap saya, mengangguk sangat pelan. Baik. Tapi ingat satu hal, untuk mencari kebenaran, kamu tidak boleh lemah hati di hadapan orang jahat. Kalimat itu membuat saya terdiam cukup lama. Karena jauh di dalam lubuk hati, saya tahu orang-orang pertama yang harus saya hadapi bukanlah orang asing, melainkan mereka yang pernah berdiri di samping peti jenazah Bima, mengenakan baju duka, menangis di hadapan orang banyak, lalu berbalik dan mendorong kami keluar dari rumah. Baru saja saya selesai bicara, pintu ruang dalam tiba-tiba digedor bertubi-tubi. Suara ketukan itu begitu cepat, bukan seperti pemberitahuan biasa, melainkan seperti ada keadaan darurat. Salah satu anak buah Pak Surya membuka sedikit pintunya, masuk dengan wajah tegang. Ia membisikkan sesuatu di telinga Pak Surya, tapi karena jaraknya dekat, saya masih bisa menangkap beberapa kata. Keluarga mertuanya datang. Di luar, suasana di ruangan seketika berubah, tatapan Pak Surya menggelap. Semua raut wajah termenungnya hilang, digantikan oleh ketajaman yang khas dari seseorang yang terbiasa menangani situasi berbahaya. Ia sontak berdiri dan berjalan cepat keluar. Secara refleks, saya ikut berdiri, jantung saya berdebar kencang. Baru beberapa menit yang lalu, saya masih duduk di ruangan tertutup mendengarkan cerita masa lalu dan berbagai kecurigaan. Tapi sekarang, kenyataan datang begitu cepat, seolah ada yang mencekik leher saya. Dari celah pintu yang belum sempat tertutup, saya mendengar teriakan dari luar pegadaian. Suara itu tidak mungkin saya lupakan. Perempuan itu di mana? Serahkan dia. Itu adalah suara Agus. Saya membeku, seluruh tubuh terasa kaku. Kenapa mereka bisa tahu saya di sini secepat ini? Saya baru datang tidak sampai 1 jam, belum melakukan apa-apa, belum sempat pergi, tapi mereka sudah datang ke sini, berteriak seolah sedang menangkap penjahat. Suara langkah kaki yang tergesa-gesa, suara rolling door yang ditarik paksa, suara orang berdebat dengan nada tinggi terdengar terus-menerus. Saya mendengar Agus menggedor pintu kaca, suaranya berteriak penuh amarah. Aku tahu dia ada di dalam. Jangan sembunyikan dia. Perempuan itu mencuri barang dari rumahku. Kalau kalian tidak menyerahkannya, jangan salahkan kami. Saya gemetar. Bukan karena takut ditangkap, tapi karena saya sadar mereka sudah siap memutarbalikkan fakta. Saya hanya membawa satu-satunya kalung peninggalan suami, benda yang ia berikan sendiri pada saya.
Tapi mereka bisa dengan mudah menuduh saya mencuri. Jika saya diseret keluar saat ini tanpa ada yang membela, mereka bisa dengan mudah merekayasa cerita apapun untuk menghancurkan saya. Pak Surya berdiri di luar. Saya tidak bisa melihat wajahnya, tapi suaranya terdengar sangat jelas, berat dan dingin. Siapa yang mengizinkan kalian membuat keributan di depan pegadaian saya? Hening sejenak, lalu suara Agus kembali terdengar penuh dendam. Aku cari orang. Perempuan di dalam itu istri adikku. Dia mencuri barang dari rumah kami lalu kabur. Kalian menyembunyikannya berarti kalian ikut berkomplot. Terdengar beberapa suara bisik-bisik, lalu suara Pak Surya tertawa kecil. Tapi tawa itu sama sekali tidak terdengar lucu. Mencuri? Ada surat laporannya? Ada buktinya? Atau hanya asal bicara saja? Begitu kalimat itu selesai, suasana di luar langsung menegang seperti senar gitar. Saya berdiri di dalam ruangan, kedua tangan memeluk erat perut. Bayi di dalam kandungan seolah merasakan kekacauan itu. Ia menendang pelan, membuat saya semakin panik. Saya tidak pernah berpikir suatu saat akan bersembunyi dari keluarga suami sendiri seperti buronan. Saya kira, seburuk apapun mereka, tidak akan sampai sejauh ini. Tapi ternyata saya telah meremehkan keserakahan dan kekejaman mereka. Di luar, suara Agus kembali terdengar, kali ini lebih keras. Aku tidak butuh surat, dia itu keluarga kami. Aku bilang dia mencuri, ya dia mencuri. Serahkan dia. Suara gedoran di pintu kaca terdengar keras, membuat saya terkejut setiap kalinya. Saya membayangkan diseret ke tengah kerumunan orang-orang bertato di luar sana, ditunjuk-tunjuk, dicaci maki, dipaksa menandatangani sesuatu. Membayangkannya saja sudah membuat kaki saya lemas. Tepat saat itu, pintu ruangan terbuka. Pak Surya masuk, tatapannya tidak lagi setenang sebelumnya, melainkan menunjukkan ketegasan yang jelas. Ia berkata singkat, duduk di sini. Jangan keluar. Saya menggeleng, suara saya bergetar. Mereka mencari saya. Biar saya jelaskan pada mereka. Ia langsung memotong ucapan saya, suaranya mengeras. Menjelaskan sama saja dengan menyerahkan diri. Kamu pikir mereka datang ke sini untuk mendengarkan penjelasanmu? Kalimat itu seperti sember air dingin yang disiramkan ke wajah saya. Saya terdiam. Pak Surya menoleh ke anak buahnya di belakang, berkata cepat, tutup pintu sepenuhnya. Panggil orang lagi. Jangan biarkan siapapun masuk. Orang itu mengangguk dan segera berlari. Hanya beberapa detik kemudian, saya mendengar suara rolling door ditutup sepenuhnya, suara kunci yang kokoh, dan suara pergerakan orang yang lebih banyak. Di luar, Agus sepertinya semakin menjadi-jadi. Kalian pikir dengan tutup pintu masalah selesai? Aku bisa panggil orang untuk menghancurkan tempat ini sekarang juga. Suaranya mengancam, diselingi umpatan-umpatan kasar. Saya belum pernah melihatnya segarang itu. Kakak ipar yang dulu berpura-pura santun di depan kerabat, sekarang menunjukkan wajah aslinya. Pak Surya berdiri diam sejenak, lalu tertawa dingin. Ia melangkah ke pintu, suaranya tidak keras tapi cukup untuk membuat semua orang terdiam. Ini Sinar Jaya. Mau hancurkan? Silakan coba. Hanya satu kalimat, tapi suasana di luar seolah tercekat. Saya tidak melihatnya, tapi saya bisa merasakan keraguan dari orang-orang yang berdiri di luar sana. Sesaat kemudian, suara langkah kaki mulai menjauh, tidak ada lagi suara gedoran, hanya beberapa umpatan yang terdengar samar. Lalu semakin jauh. Saya menghela napas panjang yang tanpa sadar saya tahan sejak tadi. Kedua kaki saya lemas, saya harus berpegangan pada tepi meja untuk bisa berdiri tegak. Pak Surya kembali menatap saya, suaranya sudah merendah tapi tetap tegas. Mulai sekarang, kamu tidak boleh pergi sendirian lagi. Mereka sudah mencium keberadaanmu, itu artinya mereka mulai takut. Saya menatapnya, belum sepenuhnya mengerti, lalu ia melanjutkan, orang hanya akan takut jika ada sesuatu yang harus disembunyikan. Dan kamu memegang sebagian dari rahasia itu. Saya memeluk perut, untuk pertama kalinya merasakan dengan jelas bahwa saya bukan lagi sekadar perempuan yang diusir. Saya sedang berdiri di tengah masalah yang jauh lebih besar. Di satu sisi adalah orang-orang yang pernah saya sebut keluarga, siap menginjak-injak saya demi uang. Di sisi lain adalah kebenaran tentang kematian suami saya yang perlahan mulai terkuak. Pak Surya mengeluarkan ponselnya, berbicara singkat. Siapkan mobil. Bawa dia ke rumah utama. Lalu ia menatap saya, matanya menajam. Mau hidup tenang, kamu harus lebih kuat dari mereka. Mulai sekarang, tidak ada lagi cerita bersembunyi. Saya menggenggam erat kalung di tangan. Untuk pertama kalinya sejak diusir dari rumah, saya tidak lagi merasa hanya sedang berusaha bertahan hidup dari hari ke hari. Saya menyadari satu hal yang sangat jelas, saya tidak punya jalan untuk mundur lagi. Entah saya terus ditekan,
diinjak-injak, dan difitnah sampai tidak punya apa-apa lagi? Atau saya berdiri tegak menghadapi semuanya, sekalipun di depan sana ada jurang. Dan kali ini, saya tidak lagi sendirian seperti 2 bulan yang lalu. Mobil yang membawa saya meninggalkan Pegadaian Sinar Jaya, melalui pintu belakang. Saya duduk di baris tengah, diapit oleh 2 orang anak buah Pak Surya. Di depan, ada 1 mobil lain yang membuka jalan. Melalui kaca mobil yang gelap, saya melihat bayangan Agus dan beberapa orang yang bersamanya masih berkeliaran di kejauhan, wajah mereka sangar, mulut mereka terus komat-kamit. Tapi kali ini, ia tidak bisa lagi menjangkau saya. Perasaan itu sangat aneh, bukan lega sepenuhnya, melainkan seperti seseorang yang baru saja lolos dari cekikan, tapi masih bisa mendengar napas pelakunya di belakang punggung. Rumah megah Pak Surya terletak di ujung sebuah jalan lebar yang terpencil, diapit oleh barisan pohon palem yang rapi. Gerbang besi tinggi berwarna hitam terbuka perlahan. Di dalamnya ada halaman yang luas, dengan penjaga keamanan berdiri tegak di kedua sisi. Jika tidak melihat dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan pernah menyangka pria yang kabarnya adalah bos Pegadaian yang galak tinggal di tempat yang begitu tenang dan bersih. Begitu mobil berhenti, seorang wanita parubaya keluar menyambut, tangannya membawa handuk hangat, suaranya lembut. "Silakan masuk, Mbak, istirahat dulu. Pak Surya sudah pesan untuk menyiapkan kamar." Saya turun dari mobil, kaki saya masih gemetar. Dari kontrakan sempit yang lembab ke tempat ini hanya berjarak 1 pagi, tapi rasanya seperti 2 dunia yang berbeda. Di ruang tamu, meja makan sudah tersaji bubur hangat, ikan tim, sayur rebus, dan segelas susu hamil yang masih mengepul. Hanya dengan melihatnya saja, tenggorokan saya sudah tercekat. 2 bulan terakhir, saya terbiasa menghitung setiap bungkus mie instan, setiap butir telur, setiap kaleng susu murah. Sekarang di hadapan saya ada hidangan yang layak. Saya justru tidak tahu bagaimana harus memegang sendok. Pak Surya berdiri di samping, suaranya berat tapi tidak memaksa. "Makanlah." Mencari kebenaran juga butuh tenaga untuk bisa berdiri tegak. Saya menunduk, mencoba menyendok sesendok bubur. Buburnya sangat hangat, sangat lembut, aroma jahe yang ringan menyebar di mulut. Tapi baru beberapa suap, air mata saya sudah jatuh. Saya malu dan memalingkan wajah, tapi Pak Surya hanya diam-diam meletakkan kotak tisu di samping saya. Ia tidak bertanya kenapa saya menangis. Mungkin ia mengerti, terkadang orang menangis bukan karena penderitaan bertambah, melainkan karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama menderita, ada seseorang yang memperlakukanmu sebagai manusia. Selesai makan, dokter langganan Pak Surya datang memeriksa saya. Dokter wanita itu bilang janinnya baik-baik saja, tapi saya mengalami malnutrisi dan anemia ringan, perlu banyak istirahat dan makan teratur. Saya mendengarnya, merasa senang sekaligus sedih. Bayi di dalam perut saya telah ikut menahan lapar, dingin, dan kata-kata kejam bersama ibunya, tapi ia tetap kuat bertahan hidup. Ketika dokter pergi, saya meletakkan tangan di perut, berbisik pelan, "Kamu hebat, Nak, maafkan ibu." Sore harinya, Pak Surya membawa saya ke sebuah ruang kerja di lantai 1. Di atas meja sudah ada beberapa map yang tersusun rapi. Ia tidak berbelit-belit, menarik kursi untuk saya, lalu membuka map pertama. Ini fotokopi kontrak proyek yang ditangani Bima sebelum meninggal. Ini berkas asuransi kecelakaannya. Dan ini, beberapa salinan rekening koran terkait yang berhasil didapatkan orangku dari sumber yang sah. Ia menjelaskan setiap hal dengan sangat jelas, tidak terburu-buru, seolah takut saya melewatkan satu detail pun. Saya melihat angka-angka, tanggal-tanggal, dan tanda tangan, kepala saya terasa tegang. Setelah Bima meninggal, ada sejumlah uang yang ditarik dengan sangat cepat. Uang santunan dari kantor ditransfer ke rekening atas nama Ibu Ratna. Sebuah polis asuransi yang sedang dalam proses klaim, perwakilan yang menerima berkasnya adalah Agus. Bahkan ada sebuah surat kuasa yang belum pernah saya lihat. Di dalamnya tertulis bahwa Bima setuju agar kakaknya mewakilinya mengurus beberapa hak jika terjadi risiko. Tanda tangan di bawahnya sekilas mirip tulisan suami saya, tapi semakin saya perhatikan, semakin terasa aneh. Saya menunjuk kertas itu, suara saya bergetar. Tanda tangan ini tidak persis seperti tulisan Mas Bima. Pak Surya mengangguk. Aku juga melihatnya begitu. Ini perlu diperiksa oleh ahli, tapi setidaknya ini menunjukkan ada yang sudah menyiapkan jalan keluar dengan sangat rapi. Saya merinding. Sejak Bima menutup mata hingga saya diusir, semuanya terjadi begitu cepat, begitu rapi, seperti sebuah drama yang sudah dilatih sebelumnya. Saya mulai merangkai kepingan-kepingan teka-teki. Kecelakaan yang aneh, sopir yang menghilang, keluarga mertua yang terburu-buru mengambil surat-surat, memaksa saya menandatangani dokumen, lalu memfitnah saya agar tidak ada yang percaya pada ucapan saya lagi.
Saya duduk terdiam cukup lama, rasa sakit di hati masih ada, tapi di atas rasa sakit itu mulai muncul sesuatu yang lebih keras, lebih dingin. Saya bukan lagi wanita yang duduk memeluk koper di luar gerbang di tengah hujan. Saya juga bukan lagi ibu hamil yang menunduk di pegadaian, berharap bisa menukar kenangan dengan beberapa ratus ribu rupiah. Di hadapan saya sekarang adalah jejak-jejak dari sebuah kebenaran yang terkubur. Dan jika saya terus diam, Bima akan mati untuk kedua kalinya di dalam fitnah orang-orang serakah. Saya menggenggam erat kalung di tangan, liontinnya menekan telapak tangan hingga terasa sakit. Tapi rasa sakit itulah yang membuat saya sadar. Saya menatap Pak Surya, suara saya masih bergetar, tapi setiap katanya jelas. Jika Bapak membantu saya tidak butuh 10 miliar, saya juga tidak butuh hidup mewah. Saya hanya ingin tahu siapa sebenarnya yang menyebabkan kematian suami saya, dan apapun yang menjadi hak anak saya harus mengambilnya kembali untuknya. Pak Surya menatap saya beberapa detik, seolah sedang menimbang apakah saya akan sanggup menempuh jalan di depan, lalu ia mengangguk perlahan. Baik, tapi kamu harus ingat, sekali melangkah ke dalam masalah ini, kamu tidak bisa berbalik arah lagi. Akan ada yang menangis memohon ampun, ada yang mengancam, ada yang akan memfitnahmu lebih parah lagi. Kamu luluh sekali, mereka akan menggigitmu 10 kali. Saya menarik napas dalam-dalam. Di kepala saya terlintas wajah Bima di dalam foto, terlintas pesannya agar saya menjaga anak kami, terlintas adegan Ibu Ratna meragukan darah daging cucunya sendiri, adegan Agus berteriak di depan pegadaian menuduh saya mencuri. Semua itu menyatu menjadi satu jawaban. Saya menatap lurus ke arah Pak Surya. Saya sudah tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan. Tapi anak saya masih punya seluruh hidupnya di depan. Saya tidak bisa membiarkan hidupnya dimulai dengan sebuah fitnah. Mendengar itu, Pak Surya sedikit menyunggingkan bibir, sebuah senyum yang dingin dan setajam pisau. Ia menutup map-map itu, suaranya merendah. Kalau begitu, bagus. Mulai besok, kita tidak lagi meminta keadilan. Kita akan menyeret mereka satu persatu turun dari kursi yang sedang mereka duduki. Kalimat itu membuat punggung saya merinding. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rasa dingin itu bukan lagi rasa takut. Rasanya seperti berdiri di hadapan badai, tapi di tangan akhirnya ada sebuah lentera. Malam itu, saya diantar ke kamar yang sudah disiapkan. Kamarnya bersih, beraroma spray baru yang dijemur di bawah matahari, di atas meja ada sebuah vas bunga kecil. Saya berdiri di depan cermin, menatap wanita di dalamnya. Wajahnya kuyu, matanya bengkak, postur tubuhnya lebih kurus karena penderitaan. Tapi di dalam matanya, saya tidak lagi melihat keputusasaan seperti sebelumnya. Saya mengenakan kembali kalung Bima di leher, membiarkan liontinnya menempel di dekat jantung. Lalu saya meletakkan tangan di perut, menunduk dan berbisik sangat pelan, "Nak, ibu tidak akan membiarkan ayahmu pergi dengan sia-sia. Ibu akan menuntut kembali semuanya untuk kita." Di luar jendela, malam sudah sangat larut. Tapi untuk pertama kalinya, saya tidak lagi merasa ditelan oleh kegelapan. Keesokan paginya, saat langit masih remang-remang, Pak Surya sudah menyuruh orang menyiapkan mobil untuk membawa saya kembali ke rumah keluarga Tirtayasa. Sebelum pergi, ia meletakkan sebuah kancing baju kecil berwarna hitam di atas meja, sekilas tidak berbeda dari kancing biasa. Ia berkata, "Di dalam sini ada alat perekam. Kamu tidak perlu melakukan banyak hal, biarkan saja mereka bicara sendiri. Orang serakah kalau sudah disentuh uangnya biasanya tidak bisa menjaga mulut." Saya menatap kancing itu, telapak tangan saya mendingin tapi saya tetap mengangguk. Saya tahu kepulangan kali ini bukan untuk memohon, melainkan untuk menyingkap secuil kebenaran. Pak Surya mengatur 2 orang untuk mengikuti dari jauh, tanpa terlihat. Satu orang menyetir mobil yang membawa saya hingga ke ujung gang lalu berhenti. Satu lagi duduk di warung seberang, berpura-pura membaca koran. Pak Surya berpesan dengan sangat hati-hati, "Kamu masuk cukup lama untuk mendapatkan rekaman. Kalau merasa tidak aman, letakkan tanganmu di perut 3 kali, orangku akan langsung masuk." Mendengarnya, punggung saya terasa tegang. Dulu saya masuk ke rumah itu sebagai menantu. Hari ini saya masuk seperti orang yang memasuki sarang ular. Tahu persis setiap orang di dalamnya bisa menggigit saya kapan saja. Gerbang rumah keluarga Tirtayasa masih sama seperti dulu, bedanya di mata saya, itu bukan lagi gerbang rumah, melainkan mulut sebuah perangkap yang pernah menelan hidup saya. Saya menarik napas dalam-dalam lalu menekan bel. Sesaat kemudian, Dewi yang keluar membuka pintu. Begitu melihat saya, wajahnya langsung berubah masam. Ia menoleh ke dalam dan berteriak, "Bu!" Dia kembali, lalu ia menatap saya dari atas ke bawah sambil tersenyum sinis. "Kenapa? Sudah kehabisan uang? Aku tahu kamu pasti akan merangkak kembali ke sini." Saya menunduk,
berusaha menunjukkan ekspresi lelah dan tak berdaya. Sebenarnya saya tidak perlu banyak berakting, karena setelah berbulan-bulan menderita, wajah saya memang sudah pucat pasi. Saya berkata pelan, izinkan aku bertemu ibu sebentar. Ada yang ingin aku mohonkan. Dewi menyeringai, tapi tetap membuka pintu. Mungkin karena ia ingin melihat betapa menyedihkannya kondisi saya. Saya melangkah masuk ke halaman. Setiap ubin di bawah kaki saya membuat hati saya perih. Tempat ini pernah diisi oleh tawa Bima, sekarang yang tersisa hanyalah aroma bunga rampai yang dingin dan tatapan meremehkan. Ibu Ratna sedang duduk minum teh di ruang keluarga. Melihat saya masuk, ia meletakkan cangkirnya dengan keras ke meja, suaranya setajam pisau. Masih punya muka kamu kembali ke sini? Belum mati di jalanan? Kalimat itu menusuk hati, tapi saya berusaha menunduk, tangan saya perlahan menyentuh kancing perekam di dada. Saya menahannya, bukan karena takut, tapi karena saya butuh ia bicara lebih banyak. Saya menjawab pelan, saya hanya ingin minta sedikit uang untuk berobat, Bu. Saya sudah tidak kuat lagi. Dokter bilang saya kurang darah, kalau tidak makan yang bergizi, bayinya juga bisa kenapa-kenapa. Ibu Ratna tertawa, tawa yang begitu dingin hingga saya merinding. Anak siapa saja belum jelas, kamu pakai untuk mengancamku? Jangan mimpi. Dewi duduk di samping ibunya, ikut memanas-manasi. Bu, jangan didengarkan. Orang seperti dia, kalau kita kasih hati, nanti malah naik ke kepala. Hari ini minta uang obat, besok minta uang lahiran, lusa menggendong anak pulang menuntut pengakuan. Saya menggigit gigi, membiarkan mereka menghina saya. Setiap kalimat yang mereka ucapkan saat ini adalah bukti. Agus turun dari lantai atas, kemejanya belum terkancing sempurna, wajahnya tampak kesal seperti tidurnya terganggu. Melihat saya, ia tersenyum mengejek. Uang? Sampai mati pun jangan harap dapat sepeser pun. Kamu sudah tanda tangan surat, masih mau kembali mengemis? Saya mengangkat wajah menatapnya, berpura-pura terisak. Mas Agus, saya tidak minta bagian saya. Tapi Mas Bima meninggal, dari kantornya ada uang santunan, asuransi juga ada. Saya hanya minta sedikit untuk periksa kandungan. Bagaimanapun juga, anak ini kan anak Mas Bima. Begitu Agus mendengar kata asuransi, tatapannya seketika berubah. Ia melirik ke arah Ibu Ratna. Sementara ibunya langsung memasang wajah masam. Saya melihat momen itu dengan jelas, jantung saya berdebar lebih kencang. Saya melanjutkan, suara saya dibuat lebih lemah. Dan kontrak proyek terakhir Mas Bima itu. Sebelum meninggal, dia pernah bilang kalau proyeknya selesai, akan ada bagian untuk kami. Saya tidak minta semuanya, saya hanya minta sedikit untuk berobat. Ibu Ratna tiba-tiba menggebrak meja, cangkir tehnya bergetar. Berani-beraninya kamu menyebut uangnya di hadapanku. Uang itu milik keluarga ini. Dia sudah mati. Berarti miliknya adalah milikku, milik kakak dan adiknya. Kamu itu siapa berani menuntut? Ruangan hening sejenak. Saya mendengar jantung saya berdebar kencang, tapi di luar saya tetap menunduk seolah ketakutan. Kalimat itu, kata demi kata, telah terekam dengan jelas. Saya berusaha membuat suara saya lebih bergetar. Tapi saya kan istrinya, anak di dalam perut saya ini anaknya. Masa Mas Bima meninggal, kami tidak punya hak apa-apa? Agus menggeram. Hak? Hakmu sudah habis sejak kamu tanda tangan surat itu. Jangan pikir bisa membawa perut buncitmu itu ke sini untuk memaksa siapapun. Ia mendekat, menunduk menatap saya dengan pandangan mengancam. Sebaiknya kamu enyah dari sini, sebelum aku suruh orang menyeretmu keluar. Saya sedikit mundur, tapi masih memaksakan satu pertanyaan yang sudah disiapkan Pak Surya. Jadi, kecelakaan waktu itu, apakah juga karena kontrak dan uang asuransi itu? Pertanyaan itu baru saja keluar, raut wajah Agus langsung berubah. Tangannya yang berada di sandaran sofa tiba-tiba terkepal erat, buku-buku jarinya memutih. Ia menggebrak meja dan berteriak, jangan bicara sembarangan, kecelakaan itu karena dia sial, jalanan licin, truknya remblong. Siapa yang bisa menduga? Saya menatapnya. Justru karena jawabannya terlalu cepat dan terlalu lengkap, itu yang membuatnya semakin mencurigakan. Saya hanya bertanya samar-samar, tapi ia sudah buru-buru menyebut jalanan licin dan truk remblong, seolah kata-kata itu sudah disiapkan sejak lama. Matanya menghindar, ia menelan ludah. Ibu Ratna juga ikut menimpali. Jangan di sini bicara ngawur, membuat arwah suamimu tidak tenang. Pergi. Saya meletakkan tangan di perut, bukan untuk memberi sinyal bantuan, tapi untuk menopang diri saya agar tetap berdiri. Di dalam hati saya saat itu bukan lagi hanya rasa sakit, ada sesuatu yang dingin dan tajam. Saya tahu saya baru saja menyentuh titik lemah mereka.
Jika mereka benar-benar bersih, mereka tidak akan bereaksi seperti itu. Jika itu hanya kecelakaan biasa, mereka tidak akan takut pada satu pertanyaan dari seorang wanita yang selalu mereka remehkan. Saya menunduk, berpura-pura menyeka air mata. Saya mengerti. Saya akan pergi. Dewi tersenyum sinis, kalau tahu diri, jangan kembali lagi. Rumah ini bukan panti sosial. Saya tidak menjawab. Saya berbalik dan berjalan ke pintu. Setiap langkah terasa pelan, tapi hati saya bergetar hebat. Bukan karena takut seperti saat diusir di malam hujan itu, melainkan karena kali ini saya tahu saya tidak lagi meraba-raba dalam gelap. Saya telah mendengar retakan pertama pada topeng kepalsuan mereka. Sesampainya di ujung gang, mobil dari Pak Surya sudah menunggu. Begitu saya masuk, orang yang menemani saya langsung melepas kancing perekam itu dan memeriksa filenya. Beberapa detik kemudian, suara Ibu Ratna terdengar sangat jelas di dalam mobil. Uang itu milik keluarga ini. Dia sudah mati, berarti miliknya adalah milikku. Saya memejamkan mata, air mata mengalir, tapi sudut bibir saya bergetar, bukan karena lemah. Itu adalah momen ketika saya mengerti, keadilan mungkin datang terlambat, tapi ia telah mulai menyuarakan dirinya untuk pertama kalinya. Sore itu, setelah mendengarkan kembali rekaman yang didapat dari rumah keluarga Tirtayasa, Pak Surya tidak banyak bicara. Ia hanya berdiri di dekat jendela cukup lama, tangannya memegang sebatang rokok yang belum dinyalakan, matanya menatap ke halaman seolah sedang merencanakan langkah selanjutnya. Saya duduk di sofa, kedua tangan memeluk perut, hati saya campur aduk antara dingin dan bingung. Satu kalimat dari Ibu Ratna sudah cukup membuktikan bahwa mereka menganggap harta Bima adalah milik mereka. Tapi untuk membalikan segalanya, itu saja belum cukup. Saya paham, untuk menuntut keadilan bagi suami saya tidak bisa hanya mengandalkan air mata atau kemarahan. Sesaat kemudian, Pak Surya kembali, mengambil ponselnya dan menelepon seseorang. Suaranya sangat singkat. Pak Hartono, saya akan membawa seseorang menemui Anda. Ini soal Bima Prakoso. Ujung telepon di seberang hening beberapa detik, lalu saya samar-samar mendengar suara seorang pria berkata dengan nada berat, akhirnya hari ini datang juga, ya. Hanya dengan satu kalimat itu, punggung saya merinding. Ternyata selain Pak Surya, masih ada orang lain yang mengetahui sesuatu tentang suami saya yang belum pernah saya dengar. Hampir 1 jam kemudian, mobil kami berhenti di depan sebuah kantor hukum di lantai 2 sebuah ruko tua. Di luar tidak ada papan nama yang besar, hanya tulisan kecil Kantor Hukum Hartono Santoso. Tempatnya tidak mewah, tapi sangat rapi. Di dinding tergantung banyak piagam penghargaan lama, rak buku penuh dengan map-map yang tersusun rapi. Seorang pria berusia sekitar 50-an menyambut kami. Rambutnya sudah mulai memutih, wajahnya tegas, tapi tatapannya saat melihat saya menunjukkan rasa iba. Pak Hartono mempersilakan saya duduk, menuangkan segelas air hangat, lalu menatap lama pada kalung di leher saya. Kemudian ia bertanya, Anda istri dari almarhum Bima Prakoso? Saya mengangguk, suara saya sedikit tercekat. Iya Pak. Saya istrinya. Ia menghela napas pelan, tangannya diletakkan di atas sebuah map di hadapannya. Bima pernah datang ke sini 3 kali. Terakhir kali, dia bilang jika suatu hari nanti dia kenapa-kenapa, saya harus menyerahkan benda ini kepada istrinya atau orang yang sedang mengandung anaknya. Mendengar itu, jantung saya seperti diremas. Bima pernah menemui pengacara? Ia sudah menyiapkan sesuatu yang sama sekali tidak saya ketahui, suara saya bergetar. Kenapa dia tidak memberitahu saya? Pak Hartono menatap saya, suaranya merendah. Mungkin karena dia tidak ingin Anda takut. Atau mungkin karena dia sendiri belum yakin dengan apa yang sedang dihadapinya. Ia berdiri, membuka sebuah brankas kecil di belakang meja kerjanya. Suara kunci brankas terdengar kering. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah amplop coklat yang disegel rapat. Di tepi amplop ada tanda tangan Bima. Di luarnya tertulis jelas. Hanya dibuka jika saya mengalami risiko serius atau meninggal dunia. Penerima, istri dan anak saya. Melihat tulisan tangan yang familiar itu, saya tidak bisa lagi menahan diri. Tulisan tangannya masih sama, sedikit miring, dengan goresan akhir yang selalu agak panjang. Orangnya sudah tiada, tapi tulisan tangannya masih hidup di depan mata saya. Pak Hartono mendorong amplop itu ke arah saya. Sebaiknya Anda sendiri yang membukanya. Saya mengulurkan tangan, tapi jari-jari saya gemetar hebat sampai tidak bisa merobek pinggiran amplop. Pak Surya yang berdiri di samping tidak mendesak. Seisi ruangan hening. Akhirnya, saya menarik napas dalam-dalam, membuka segelnya. Di dalamnya ada selembar surat wasiat tulisan tangan, disertai beberapa salinan dokumen aset dan saham. Di baris pertama, saya langsung mengenali gaya tulisan Bima. Jelas, hati-hati, tidak ada kata yang sia-sia.
Ia menulis bahwa jika ia mengalami musibah, seluruh aset pribadinya, bagian saham di proyek konstruksi bulan Juli, dan semua keuntungan yang timbul dari pekerjaannya, diserahkan sepenuhnya kepada saya sebagai istrinya, dan kepada anak kami yang belum lahir. Ia bahkan menulis dengan jelas, tidak peduli anaknya laki-laki atau perempuan, lahir sehat atau sakit-sakitan, ia tetaplah anaknya, pewaris sah atas bagiannya. Membaca sampai di situ, air mata saya mengalir deras. Di saat keluarga mertua meragukan darah daging anak saya, Bima telah diam-diam melindungi kami dengan setiap baris tulisan. Saya menutup mulut dengan tangan, mencoba menahan isak tangis. Pak Surya memalingkan wajah, sementara Pak Hartono berkata pelan, "Dia mencintai Anda lebih dari yang Anda kira." Saya menunduk, air mata jatuh di atas kertas. Ternyata bahkan setelah tiada, Bima masih berusaha berdiri di depan kami. Ia tidak membiarkan saya pergi dengan tangan kosong, ia tidak membiarkan anaknya diingkari. Hanya saja, semua itu telah disembunyikan di balik tirai yang begitu tebal. Pak Hartono mengambil selembar kertas kecil yang terselip di akhir surat wasiat dan meletakkannya di hadapan saya. "Baris ini, tolong dibaca baik-baik." Saya menyeka air mata dan melihat ke bawah. Hanya satu kalimat pendek, tapi cukup untuk membuat seluruh tubuh saya membeku. "Jika aku kenapa-kenapa, tolong periksa kembali kontrak proyek bulan Juli, terutama lampiran perubahan jalur transportasi." Saya membaca kalimat itu berulang kali, darah di tubuh saya seolah membeku. Bima tidak hanya menyiapkan surat wasiat, ia telah meninggalkan sebuah petunjuk. Pak Surya langsung mengambil ponselnya dan menelepon anak buahnya. Suaranya mengeras. "Cari segera kontrak bulan Juli. Temukan lampiran perubahan jalur transportasi, versi sebelum dan sesudah diubah. Aku butuh hari ini juga." Pak Hartono juga membuka komputernya, mencari berkas yang pernah Bima kirim untuk disimpan. Sekitar setengah jam kemudian, sebuah hasil pindaian dikirimkan. Di layar muncul dua lampiran kontrak yang hampir identik. Bedanya hanya satu detail. Rute transportasi untuk pengiriman dokumen dan material diubah pada menit-menit terakhir. Pak Surya memperbesar peta rute tersebut. Titik perubahan itu adalah jalanan sepi tempat Bima mengalami kecelakaan. Saya menatap layar, napas saya tercekat. Ini bukan lagi kecurigaan samar. Seseorang telah mendorongnya melewati tepat di tempat tabrakan itu terjadi. Sebuah perubahan kecil di atas kertas, tapi cukup untuk mengantar suami saya ke gerbang kematian. Pak Surya menatap saya, suaranya berat dan dalam. "Suamimu, sebelum meninggal, sudah tahu bahwa dia sedang dijebak." Saya duduk mematung. Kalimat itu seperti merobek sisa harapan terakhir bahwa semua ini hanyalah kebetulan. Bima sudah curiga. Ia sudah bersiap, tapi ia tetap tidak sempat lolos. Saya memeluk erat surat wasiat itu di dada, air mata jatuh dalam keheningan. Saat itu, saya tidak lagi hanya sakit karena kehilangan suami. Saya sakit karena mengerti bahwa di hari-hari terakhirnya, ia mungkin harus seorang diri melawan rasa takut dikhianati oleh orang-orang di sekitarnya. Di dalam kantor hukum kecil itu, titik balik pertama dalam hidup saya terungkap dengan jelas. Bima tidak meninggal mendadak seperti yang mereka katakan. Ia telah didorong ke dalam situasi berbahaya yang terencana. Dan surat wasiat di tangan saya bukan hanya dokumen warisan, itu adalah pesan terakhir dari suami saya, lentera pertama yang menyorot langsung ke dalam kegelapan yang keluarga Tirtayasa kira telah mereka kubur selamanya. Meninggalkan kantor hukum, saya terus memeluk erat surat wasiat Bima seolah sedang memeluknya. Beberapa baris tulisan itu membuat saya sakit sekaligus sadar. Jika sebelumnya saya masih bertanya-tanya apakah saya terlalu curiga, apakah karena terlalu berduka saya jadi berpikiran buruk tentang keluarga mertua, maka sekarang semuanya berbeda. Seorang pria yang sebelum meninggal telah meninggalkan surat wasiat, meninggalkan pesan untuk memeriksa kontrak, dan meninggalkan petunjuk tentang rute transportasi, maka kematiannya tidak mungkin hanya kecelakaan sial seperti yang mereka katakan. Pak Surya membawa saya kembali ke rumahnya, menyuruh saya istirahat, tapi ia sendiri tidak istirahat semenit pun. Sepanjang malam, teleponnya berdering terus-menerus. Anak buahnya menyebar mencari sopir truk itu, melacak riwayat transfer bank, memeriksa perusahaan-perusahaan yang terkait dengan kontrak proyek bulan Juli. Saya duduk di ruang tamu, di hadapan saya segelas susu hangat yang tidak bisa saya telan. Setiap kali mendengar Pak Surya berbicara di telepon kalimat-kalimat seperti periksa lagi aliran dananya, ambil data pendaftaran perusahaannya, jangan sampai dia kabur, jantung saya terasa sesak. Hampir tengah malam, Pak Surya masuk. Di tangannya ada setumpuk kertas yang baru dicetak, masih berbau tinta hangat, wajahnya lebih dingin dari biasanya. Ia meletakkan tumpukan kertas itu di meja, menatap saya sejenak, lalu berkata, "Kamu harus siapkan mental. Masalah ini lebih dalam dari yang kita duga." Saya meletakkan tangan di perut, berusaha menenangkan diri.
Sejak Bima meninggal, saya sudah mendengar terlalu banyak kalimat kejam. Tapi tatapan Pak Surya saat itu membuat saya mengerti, hal yang akan ia sampaikan bukan sekadar soal uang yang dirampas. Ia membuka halaman pertama. Itu adalah salinan rekening koran milik sopir truk yang menyebabkan kecelakaan. Sehari sebelum kejadian, rekeningnya menerima sejumlah uang yang sangat besar, dibagi menjadi 3 kali transfer. Setiap transfer berjarak beberapa jam. Pengirimnya tidak menggunakan nama asli, melainkan melalui sebuah rekening perantara. Dari rekening itu, jejaknya terhubung ke sebuah perusahaan dengan nama yang sangat biasa, PT Anugrah Sejati. Pak Surya mengetuk-ngetukkan jarinya di atas nama itu, suaranya merendah. Perusahaan ini hampir tidak ada aktivitasnya. Tidak punya kantor fisik, tidak punya karyawan. Terus terang saja, ini perusahaan fiktif. Saya melihat lembaran-lembaran kertas itu, kepala saya pusing. Sebuah perusahaan fiktif, seorang sopir yang menghilang, sejumlah uang yang ditransfer tepat sebelum kecelakaan. Setiap kepingan teka-teki ini membuat tubuh saya membeku. Saya bertanya pelan, perusahaan itu terkait dengan siapa? Pak Surya tidak langsung menjawab. Ia membalik ke halaman berikutnya, mendorong selembar akta kepemilikan saham ke arah saya. Saya menunduk untuk melihatnya, dan pada saat itu, jantung saya seperti berhenti berdetak. Nama pemegang saham yang menyetorkan modal tertulis dengan jelas, Dewi Larasati. Saya sontak mengangkat kepala, tenggorokan saya tercekat. Dewi, adik ipar yang pernah berdiri bersedekap sambil tersenyum sinis saat saya diusir dari rumah. Orang yang meragukan janin di kandungan saya, yang melontarkan kata-kata kejam di hadapan saya, ternyata adalah orang yang namanya tercatat sebagai pemegang saham di perusahaan fiktif yang terkait dengan aliran dana untuk sopir truk itu. Saya terbata-bata, tidak mungkin. Dewi, dia kan hanya adik Mas Bima, dia tidak mungkin punya nyali melakukan ini. Bahkan setelah mengucapkannya, saya merasa kalimat itu terdengar begitu lemah. Karena apa yang pernah Dewi lakukan pada saya sudah cukup membuktikan bahwa ia tidak sepolos itu. Pak Surya menatap saya, suaranya datar. Orang yang paling berbahaya terkadang bukan yang paling banyak bicara, melainkan orang yang berdiri di belakang, pura-pura tidak tahu apa-apa, tapi menempatkan namanya di posisi yang tepat. Saya teringat tatapan mata Dewi malam itu. Bukan tatapan seorang adik yang baru kehilangan kakaknya, melainkan tatapan puas saat melihat saya kehilangan pijakan. Waktu itu saya kira ia hanya bermulut pedas, hanya serakah mengikuti ibu dan kakaknya. Sekarang saya baru mengerti, ia mungkin adalah mata rantai yang lebih penting dari yang saya duga. Tapi Pak Surya belum berhenti. Ia membalik lagi satu lembar berkas. Kali ini adalah foto seorang pria berusia sekitar 40-an, mengenakan setelan jas, tampak necis. Di belakang Anugrah Sejati, ada satu orang lagi. Namanya Doni Irawan, direktur sebuah perusahaan saingan yang pernah berselisih dengan Bima dalam tender besar. Saya melihat foto itu, mencoba mengingat apakah pernah bertemu dengannya. Dalam ingatan samar, saya ingat Bima pernah pulang sangat larut suatu malam, kemejanya berbau rokok, wajahnya lelah. Saya bertanya ada apa, ia hanya bilang pekerjaan agak rumit, ada orang yang tidak ingin ia mendapatkan proyek itu. Waktu itu saya tidak bertanya lebih jauh, karena mengira persaingan dalam pekerjaan itu hal biasa. Tak disangka, kalimat ringannya itu menyembunyikan badai yang begitu besar. Pak Surya melanjutkan, Doni pernah kalah tender dari Bima. Jika Bima berhasil menyelesaikan proyek itu, Doni tidak hanya akan kehilangan uang, tapi juga reputasi di mata investor. Jadi, dia punya motif yang sangat jelas. Saya mendengarnya dan seluruh tubuh saya kaku. Di satu sisi, ada saingan bisnis yang ingin menyingkirkan suami saya dari proyek. Di sisi lain, ada keluarga mertua yang serakah, menunggu ia meninggal untuk merebut hak-haknya. Dua pihak yang tadinya terasa tidak berhubungan, akhirnya bertemu di satu titik yang sama, kematian Bima. Saya mengepalkan tangan begitu erat hingga kuku saya menancap di telapak tangan. Jadi, keluarga mertua saya. Mereka tahu soal ini? Pak Surya terdiam beberapa detik, lalu berkata, aku tidak bisa bilang mereka yang menyuruh orang untuk menyebabkan kecelakaan. Tapi setidaknya, mereka tahu ada yang tidak beres, dan alih-alih melaporkannya, mereka memilih diam. Ia menatap lurus ke mata saya, setiap katanya jelas, bukan hanya diam. Mereka memanfaatkan saat kamu paling lemah untuk memaksamu menandatangani surat, mengambil uang, mengambil berkas, dan merampas bersih bagianmu dan anakmu. Saya tidak menangis lagi. Aneh. Justru saat mendengar hal paling kejam, air mata saya mengering. Mungkin rasa sakit sudah melewati batasnya, berubah menjadi sesuatu yang dingin dan diam di dalam dada.
Saya teringat Ibu Ratna mengenakan baju duka di depan peti jenazah Bima, menangis anakku, anakku. Lalu beberapa hari kemudian menatap perut saya dan berkata, anak itu belum tentu darah daging keluarga ini. Saya teringat Agus berdiri di depan pegadaian, berteriak bahwa saya mencuri. Saya teringat Dewi tersenyum sinis saat mengusir saya. Semua wajah itu kini bukan lagi kerabat suami saya, mereka adalah orang-orang yang menginjak-injak kematiannya demi keuntungan. Pak Surya menutup map itu, menyimpulkan dengan suara sangat pelan. Kecelakaan Bima adalah sebuah konspirasi berlapis. Saingannya bertindak untuk menyingkirkannya dari proyek. Keluarga mertuamu tahu ada masalah, tapi memilih ikut membantu dengan cara menutupi, mengambil keuntungan, dan menyingkirkanmu dari permainan. Ruangan itu hening mencekam. Saya meletakkan tangan di perut, merasakan bayi saya bergerak pelan. Anak saya belum lahir sudah diperhitungkan, diingkari, dan dirampok haknya. Saya menatap Pak Surya, di dalam hati tidak ada lagi permohonan, tidak ada lagi harapan mereka akan berubah pikiran, juga tidak ada lagi ilusi tentang kata keluarga. Saya berkata sangat pelan, tapi saya sendiri bisa mendengar suara saya mendingin. Kalau begitu, tidak ada satupun yang boleh lolos. Pak Surya menatap saya beberapa detik, lalu mengangguk. Saya tahu sejak saat itu, saya telah benar-benar melewati batas terakhir. Saya tidak lagi hanya mencari kebenaran untuk Bima. Saya akan membuat setiap orang yang memanfaatkan kematiannya harus membayar harga, setimpal dengan apa yang bisa dituntut oleh hukum dan nurani. 3 hari kemudian, seluruh bukti terkumpul menjadi sebuah berkas tebal. Rekaman suara di rumah keluarga Tirtayasa, surat wasiat Bima, lampiran perubahan rute transportasi, salinan rekening koran aliran dana untuk sopir truk, dokumen terkait perusahaan fiktif Anugrah Sejati, dan bukti-bukti penerimaan dana yang diam-diam dilakukan keluarga mertua setelah Bima meninggal. Semuanya diperiksa baris demi baris oleh Pak Hartono, setiap kejanggalan ditandai. Pak Surya duduk di sampingnya dengan wajah dingin, sementara saya meletakkan tangan di perut, memandangi setiap lembar kertas yang disusun dengan hati yang berat. Pagi itu, Pak Hartono bersama Pak Surya langsung menyerahkan berkas tersebut ke pihak kepolisian. Saya tidak ikut sejak awal karena kondisi kesehatan, tapi setiap menit penantian di rumah terasa seperti setahun. Saya terus menatap ponsel, menunggu panggilan, pesan, atau tanda apapun bahwa orang-orang yang pernah mendorong kami ke jalanan akhirnya harus menghadapi kebenaran. Hampir tengah hari, Pak Surya menelepon, suaranya singkat. Laporan sudah diterima, Agus dan Dewi akan dipanggil lebih dulu. Mendengarnya, tangan saya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena tahu pintu yang telah saya buka tidak akan bisa ditutup lagi. Sore harinya, Agus dan Dewi dipanggil untuk dimintai keterangan. Awalnya, seperti yang sudah diduga, mereka menyangkal semuanya. Agus bilang ia hanya mewakili keluarga mengurus pemakaman, tidak tahu apa-apa tentang aliran dana yang aneh. Dewi menangis, bilang ia hanya dipinjam nama untuk perusahaan oleh seorang teman, tidak tahu perusahaan itu bergerak di bidang apa. Kakak beradik itu berakting dengan sangat baik, begitu baiknya hingga jika saya tidak pernah melihat wajah asli mereka, mungkin saya akan goyah oleh air mata itu. Tapi kali ini, di hadapan mereka bukan lagi seorang wanita hamil yang dipaksa menandatangani surat di tengah malam. Di hadapan mereka adalah bukti. Ketika akta kepemilikan saham PT Anugrah Sejati ditunjukkan, wajah Dewi mulai pucat. Ketika bukti aliran dana melalui rekening perantara ke sopir truk diletakkan di meja, bibirnya gemetar. Dan ketika lampiran kontrak dengan tanda tangan persetujuan perubahan rute dibuka, ia benar-benar menangis, bukan lagi tangisan sandiwara. Dewi mengaku bahwa ia tahu tentang perubahan rute itu. Ia bilang awalnya ia hanya mengira Doni Irawan ingin mempersulit Bima, membuat proyeknya terlambat dan reputasinya hancur, tidak menyangka akan berujung pada kecelakaan maut. Ia menangis terbata-bata, saya cuma mau Mas Bima gagal dapat proyek itu. Habisnya dia selalu membela perempuan itu, bahkan mau memisahkan uang untuk mereka. Saya tidak tahu mereka akan sejauh itu. Saya mendengar kembali kesaksian itu melalui pengacara, dan seluruh tubuh saya mendingin. Satu kata, tidak tahu darinya tidak akan bisa mengembalikan Bima, juga tidak akan bisa menghapus perannya dalam semua ini. Ibu Ratna dipanggil setelahnya. Mendengar putrinya sendiri mengakui keterlibatannya dalam perubahan kontrak, ia terduduk lemas di kursi, wajahnya pucat pasi. Wanita yang pernah menggebrak meja menuduh saya serakah, yang pernah meragukan cucunya sendiri, kini gemetar memegang tangan petugas dan berkata, tidak mungkin. Anak saya itu hanya bodoh, dia tidak mungkin membunuh kakaknya sendiri. Tapi tidak ada yang bisa memutuskan hanya berdasarkan air matanya. Bukti-bukti yang ada di sana lebih dingin dari semua pembelaan, Agus juga tidak lolos. Uang santunan, klaim asuransi,
Dan semua berkas hak setelah Bima meninggal, semuanya ada jejak tangannya. Ada dokumen yang dicurigai dipalsukan tanda tangannya, ada penerimaan dana yang tidak sah, dan ada rekaman suaranya yang jelas-jelas mengancam saya. Ketika ditanya kenapa ia terburu-buru mengusir saya dan memaksa menandatangani surat pelepasan hak, ia marah. Dia itu perempuan bodoh. Kalau bukan saya, dia tahu apa soal mengurus harta. Kalimat itu langsung dicatat dalam berita acara. Ia tidak sadar bahwa kesombongannya itulah yang menjerumuskannya lebih dalam. Doni Irawan, dalang dibalik sengketa kontrak, juga ditetapkan sebagai tersangka setelah sopir truknya ditemukan. Sopir itu awalnya bersembunyi, tapi ketika tahu aliran dananya sudah terlacak, ia mengaku bahwa ia disewa untuk memberi pelajaran pada Bima, memepet mobilnya agar dokumennya rusak dan proyeknya gagal. Ia bilang tidak menyangka benturan itu akan merenggut nyawa. Saya mendengarnya dan hanya bisa tersenyum pahit. Orang selalu berkata tidak menyangka setelah bencana terjadi, tapi sebelumnya mereka sangat bersedia menerima uang untuk mendorong orang lain ke dalam bahaya. Saya diundang ke sesi konfrontasi. Untuk pertama kalinya setelah diusir dari rumah, saya bertemu kembali dengan Ibu Ratna, Agus, dan Dewi di sebuah ruangan yang terang benderang. Ada petugas yang mencatat, ada pengacara, ada saksi. Saya tidak mengenakan baju duka, tidak memeluk koper, juga tidak menunduk memohon belas kasihan. Saya mengenakan gaun hamil berwarna gelap, di leher saya tergantung kalung Bima. Saya melangkah masuk perlahan. Agus menatap saya dengan pandangan marah bercampur takut. Dewi menunduk dalam-dalam. Sedangkan Ibu Ratna langsung menangis begitu melihat saya. Ia mencoba menghampiri saya tapi dihalangi. Ia menangis sambil berkata, "Ibu salah. Nak, Ibu hilaf. Maafkan Ibu, maafkan kakak dan adikmu. Bagaimanapun juga, kamu pernah jadi menantu di sini. Anak di perutmu itu juga darah daging keluarga Tirtayasa." Saya menatapnya, hati saya tidak lagi bergejolak seperti dulu. Memang benar, ada rasa sakit yang jika sudah sampai ke dasarnya, tidak lagi ingin diteriakkan. Saya hanya melihat di hadapan saya seorang wanita yang baru teringat ikatan darah ketika dirinya butuh dimaafkan. Saya menatap lurus ke arahnya, berkata pelan setiap katanya. "Waktu Ibu mengusir saya di tengah hujan, apakah Ibu pernah berpikir tentang kata maaf? Waktu Ibu meragukan anak di dalam perut saya, apakah Ibu ingat dia cucu Ibu? Waktu Ibu mengambil uang Bima dan membiarkan saya harus menggadaikan kenang-kenangan demi makan, apakah Ibu pernah merasa salah?" Ibu Ratna menangis sesenggukan, tidak bisa menjawab. Pertanyaan-pertanyaan itu tidak butuh jawaban darinya. Keheningannya sudah cukup. Saya beralih menatap Agus dan Dewi. Mereka pernah berpikir saya tanpa uang, tanpa rumah, tanpa dukungan, bisa diperlakukan sesuka hati. Tapi pada akhirnya, yang menjatuhkan mereka bukanlah kekuasaan Pak Surya, bukan juga kebencian saya. Melainkan keserakahan mereka sendiri, jejak-jejak yang mereka tinggalkan, saat mereka pikir sudah menang. Saya tidak memaki, tidak mengumpat, juga tidak memohon. Saya hanya berkata satu kalimat, "Siapa berbuat, dia yang bertanggung jawab." Lalu saya meletakkan tangan di perut, berdiri, dan meninggalkan ruangan itu. Di belakang saya, Ibu Ratna masih menangis. Dewi terisak memanggil nama kakaknya, sementara Agus dengan suara keras masih berusaha membela diri. Tapi kali ini, suara mereka tidak lagi menentukan nasib kami. Melangkah keluar, saya menatap langit kelabu sehabis hujan. Keadilan tidak datang dari tangisan, juga tidak datang dari permohonan. Ia datang dari kebenaran, dari bukti, dari keberanian untuk kembali ke tempat di mana kita pernah diinjak-injak. Dan saya tahu, di suatu tempat di sana, Bima akhirnya bisa melihat orang-orang yang memanfaatkan kematiannya mulai harus membayar harga. Bulan-bulan berikutnya, segalanya perlahan kembali ke tempatnya. Agus diproses secara hukum atas pemalsuan dokumen, penerimaan dana ilegal, serta tindakan pengancaman dan pemaksaan terhadap saya. Dewi juga tidak bisa lagi mempertahankan kesombongannya, karena nama yang ia pinjamkan, pertemuan-pertemuan, dan aliran dana yang terhubung dengan PT Anugrah Sejati tidak bisa dihapus hanya dengan air mata. Ibu Ratna, meskipun tidak terlibat langsung dalam kecelakaan, sikap diamnya, keserakahannya, dan perbuatannya setelah kematian putranya membuatnya kehilangan semua kehormatan yang seumur hidup ia coba jaga. Saya tidak merasa senang melihat mereka jatuh. Sejujurnya tidak. Terkadang saat mendengar kabar Ibu Ratna jatuh sakit, hati saya masih terasa sedikit berat. Bagaimanapun juga, ia adalah ibu dari Bima. Tapi kemudian saya teringat malam hujan itu, teringat saat ia menatap perut saya dan mengingkari darah daging putranya sendiri. Saya mengerti, ada hal-hal yang tidak bisa dihapus dengan kata keluarga. Orang yang bersalah harus menanggung akibatnya. Bukan untuk kepuasan saya,
melainkan agar orang-orang lemah seperti kami tidak diinjak-injak lagi. Berkat surat wasiat Bima dan bantuan Pak Hartono, saya menerima kembali seluruh aset yang sah yang ditinggalkan untuk kami. Bagian saham di proyek, klaim asuransi, sejumlah tabungan pribadi, dan hak-hak lain yang sebelumnya sengaja disembunyikan oleh keluarga mertua. Hari saat menandatangani dokumen terakhir, saya duduk lama di kantor hukum, tangan saya di atas perut, mata saya menatap nama Bima di berkas. Saya tidak berpikir tentang kemenangan. Saya hanya merasa kasihan padanya. Bahkan setelah tiada, ia masih berusaha menjaga jalan hidup untuk kami. Lalu, anak saya lahir pada suatu pagi yang cerah. Ia seorang bayi laki-laki yang tampan, tangisannya sangat kencang. Kedua tangan mungilnya mengepal erat seolah sedang memegang kehidupan ini dengan sekuat tenaga. Ketika perawat meletakkannya di dada saya menangis. Bukan lagi tangisan pilu, bukan juga tangisan takut seperti hari-hari saat diusir. Itu adalah tangisan seorang ibu yang akhirnya berhasil melewati jalan yang begitu panjang. Saya menamainya Arka, berharap hidupnya akan selalu damai dan terang, berharap ia tumbuh besar tanpa membawa dendam orang dewasa. Pak Surya datang mengunjungi kami setelah saya melahirkan. Ia berdiri lama di samping boks bayi, menatap anak saya, lalu berkata pelan, keningnya mirip Bima. Saya mendengarnya dan mata saya berkaca-kaca. Pak Surya tetaplah orang yang irit bicara, tetap dengan raut wajah tegas seperti hari pertama saya bertemu di Pegadaian. Tapi tatapannya saat melihat anak saya jauh lebih lembut. Mungkin baginya, menolong kami bukan hanya membayar utang budi, tapi juga cara untuk menjaga sisa-sisa persahabatan terindah di masa mudanya bersama Bima. Setelah kesehatan saya pulih, saya mengambil sebuah keputusan yang tidak disangka banyak orang. Saya menggunakan sebagian harta peninggalan Bima untuk mendirikan sebuah yayasan atas namanya, Yayasan Bima Prakoso. Yayasan itu membantu anak-anak yatim piatu, anak-anak yang kehilangan sandaran seperti anak saya nyaris mengalaminya, serta mendukung perempuan-perempuan yang ditelantarkan, mengalami kekerasan, atau ditekan oleh keluarga hingga ke jalan buntu. Saya melakukannya bukan karena ingin dipuji. Saya hanya berpikir, jika Bima masih hidup, ia pasti akan memilih melakukan sesuatu yang baik dengan uang itu. Pada hari peresmian yayasan, saya menggendong Arka, berdiri di hadapan banyak orang. Di leher saya masih tergantung kalung perak usang itu, liontin burung phoenix-nya menempel di dekat jantung. Ia bukan lagi benda yang pernah saya bawa untuk digadaikan dalam keadaan terdesak. Ia adalah saksi dari sebuah perjalanan hidup, pengingat bahwa kebaikan yang tersembunyi tetap bisa menyelamatkan seseorang di saat mereka merasa tidak ada lagi jalan keluar. Saya menatap anak saya, lalu menatap papan nama Bima Prakoso, dan berkata dengan lembut, suami saya tidak hanya meninggalkan uang, ia meninggalkan cara untuk hidup. Seluruh hadirin terdiam sejenak. Pak Surya yang berdiri di belakang, mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya saya melihat tatapannya benar-benar ringan, seperti seseorang yang telah meletakkan beban utang masa lalunya. Saya juga begitu. Saya tidak ingin lagi hidup saya hanya berputar di sekitar dendam. Dendam mungkin bisa membantu orang bangkit untuk sesaat, tapi tidak bisa membesarkan seorang anak dengan hati yang utuh. Saya ingin anak saya kelak, ketika mendengar tentang ayahnya, akan tahu bahwa ayahnya adalah orang yang baik, dan ibunya telah berusaha untuk melanjutkan kebaikan itu. Beberapa waktu kemudian, saya kembali ke rumah lama keluarga Tirtayasa sekali lagi. Gerbang besinya masih di sana, tapi catnya sudah memudar. Halaman rumah sepi, tidak lagi seramai dan semegah dulu. Saya berdiri di luar gerbang, menggendong Arka, tidak masuk ke dalam. Tempat itu pernah menjadi tempat saya diusir di tengah hujan, juga tempat di mana saya kehilangan kepercayaan pada kata keluarga. Tapi anehnya, saat kembali, saya tidak lagi gemetar. Saya menunduk, mencium kening anak saya dengan lembut, berbisik, ayahmu hidup dengan sangat baik, nak. Ibu akan melanjutkan sisanya. Angin berhembus, liontin kalung itu menyentuh dada saya, terasa dingin namun damai. Saya berbalik pergi tanpa menoleh ke belakang. Di belakang saya adalah sebuah rumah yang pernah membuat saya sakit hingga nyaris mati. Di depan saya adalah jalan yang baru, bersama anak saya, bersama nama Bima yang terjaga dalam kebaikan. Dan bersama saya yang telah melewati kehilangan untuk mengerti bahwa kedamaian bukanlah tentang tidak pernah terluka, melainkan setelah semuanya, kita masih punya cukup keberanian untuk hidup dengan baik.